satu buah lagu pembuka dari kami Gambang Kromong Kinang Putra ya. Dengan lagunya dari tadi satu babakan. Masih kita hibur ya, Pok. Buat para tamu kehormatan semua ya. Iya. Selamat siang, selamat berjumpa buat Ibu, Bapak juga semuanya. Abang Nona janjinya Babe. Untuk selanjutnya kali ini lagunya apa Pak Dea? Jali-jali. Yang semuanya tahu Pak. Iya. Kita Lagu bawain khas lagu Jakarta. khasnya Betawi ya Pak Dea. Khasnya Jakarta. Iya. Ini dia si jali-jali. Sayang abadi, lagunya enak, Betawi asli. Ini dia
Pak. Iya. Pak. Iya Bang. Iya, kebetulan kita masih menunggu dan acara formalnya. Setidaknya kita sama-sama kebetulan di siang hari ini kita sambil ramah tamah dan juga sambil menikmati lagu Gambang Kromong. Ada ikan namanya tenggiri, dimasak sore makannya pagi. Artinya Bang. Lestarikan budaya negeri, kalau bukan kita siapa lagi. Nah kita betul. kangen, iya Bu, kita kangen dengan bermusik Gambang Kromong. Tentunya kita selama kemarin tidak ada acara, tidak ada apa-apa. Alhamdulillah kita udah diberi kesempatan sama Dinas Kebudayaan Po. Kita menikmati dengan lagu Betawi, salah satunya Jali-Jali Bunga Siantan. Dan juga ada beberapa lagu nanti kita masih menunggu, ada lagu Petik Lape, ada lagu Gang Kelinci, ada lagu Gambang Kromong, klasik Po. Yuk kali ini kita sajikan dengan sebuah lagu Gang Kelinci kayaknya Po, lebih dekat katanya. Biar lebih meriah dikit ya Bang ya. Iya Po. Masih buat menghibur semua-semua Bapak-Ibu semuanya yang ada di Indonesia. Ini lagunya Gang Kelinci. Jakarta, kotaku indah dan megah. Disitulah aku dilahirkan. Rumahku di
Seru ya musiknya ya, Pok. Udah lama nih kita nggak nyanyi lagu Gambang Kromong. Iya. Setelah beberapa kali PPKM ya, Pok ya. Iya, akhirnya ya Pok ya. Akhirnya Gambang Kromongnya kita keluarin lagi. Akhirnya nyanyi lagi Gambang Kromong lagi. Iya, pokoknya masih buat menghibur semuanya Abang None Encang, Cinya Babe. Sambil menunggu jalannya acara ya. Ya kita ucapin juga Pok, nggak lupa selamat datang buat para tamu yang terhormat, yang terhormat, buat para yang tamu undangan yang terhormat, selamat datang, Iya. selamat bergabung. Semoga selamat menikmati hiburan dan juga hidangan yang sudah disediakan. Iya. Oke, kali ini kita masih hibur bersama lagu-lagu dari Gambang Kromong ya. Kumis melintang, gada berbulu.
Siapa yang suka memang menggulung tenda. Siapa suka menggulung tenda. Tenda digulung dari Bekasi. Siapa yang suka saya menolong saya. Siapa suka menolong saya ditolong, terima kasih. Minumlah kopi saya, mana gulanya. Minum kopi mana gulanya. Pahitlah pahit, diminum juga. Nurutin hati sama gilanya. Nurutin hati sama gilanya. Sakitlah sakit, usulin juga. Satu buah lagu tadi sudah kita bawakan lagi ya, Po, dengan Iya. judulnya itu Stambul Jampang. Jampang. Sambil menemani suasana ramah tamah saya yang hari ini ya, Po ya. Ya. Pokoknya masih dihibur bersama Gambang Kromong Kinang Putra. Diucapin juga masih selamat datang buat para tamu kehormatan semuanya. Selamat menikmati hidangan yang telah disajikan. Semoga terhibur selalu bersama kami. Ya pokoknya masih dihibur buat semua-semuanya. Barangkali juga kalau ada yang mau ikutan nyanyi di sini boleh ya, Po ya? Boleh. Sambil nunggu acaranya dimulai ya, Iya, Pak ya. betul. Kali ini kita coba dengan musik Gambang Kromong, kita beralih ke lagu-lagu popok. Kita bawain lagu Sepanjang Jalan Kenangan. Sengaja aku datang ke kotamu. Ayo. Ayo Bang. Sengaja aku datang ke kotamu. Lama nian sudah tak bertemu. Ingin rasanya mengurang kembali. Berjalan-jalan bagai tahun lalu. Dua
alhamdulillah ya Pok ya. Alhamdulillah ya, Orangnya Pok, ya. semakin banyak. Ternyata lagu Gambang Kromong itu bisa mengiringi beberapa genre Genre musik yang lagu. lain. Iya. Iya. Iya, Pok. Pok, kita masih menunggu dengan acara yang kita tunggu-tunggu. Tetap kita sama-sama menjaga prokes. Iya, betul, Walaupun kita terbatas, tapi alhamdulillah kita selalu mentaati aturan pemerintah menjaga prokes. Benar. Ya, enjang-enjingnya Babe Abang Bo masih bersama saya Gambang Kromong Kinang Putra dari Perkampungan Budaya Betawi Jakarta Selatan. Yang kebetulan kita, kalau kata orang Betawi ini kita nyabak ke daerah Tetangga. Wetan. Iya, oh Wetan. Ini apa daerah Wetan, ya Wetan. Bang? Oh Kita sebutannya selatan, Wetan. kita di Wetan. Ini kita ujung kulon di ujung Wetan. Pak, tentunya dengan kepercayaan, dengan kita diberi kesempatan untuk dalam acara launching buku. Launching ya. Ya, di sini kebetulan bedah buku Bu katanya. Oh gitu. Dan kebetulan kita binaan dari Dinas Kebudayaan untuk menghibur, untuk pembukaan cara dengan ada sebuah tarian juga dan kita masih menunggu. Nah, baru aja kita lalui dengan lagu-lagu Gambang Kromong, ada lagu klasik, ada lagu langgam, ada lagu Gambang Kromong modern. Iya, ada lagu pop Dan juga tadi. mungkin yang punya kenangan lagu-lagu Iya. Gambang Kromong mungkin di Cangjing Nya Babe yang kebetulan kita bernostalgia ke belakang dengan lagu klasik. Yuk Boleh. kita nikmatin aja kayaknya lagu klasik dengan judul lagu Centeh Manis. Setuju ya Pak? Siap. Centeh Manis. Kita menunggu Centeh Manis buat kita semua. Terbang
barusan lagu tradisi Betawi ya Pak Tadi ya? lagu tradisi Betawi, biasanya Ah. itu dinamakan biasanya lagu-lagu sayur juga Po. Judulnya itu Cente Manis. Centai manis, biasanya juga buat menghibur orang-orang yang lagi santai. Iya, lagi menyantap Siang makanan santap siang, sore. ya. Biasanya nyantap yang manis-manis. Wah, jadi Kayak- lagunya Centai Manis. Iya benar. Pakai masih dihibur, pakai buat semuanya ya. Iya, diucapin juga masih selamat datang untuk para tamu kehormatan. Terima kasih banyak dan semoga terhibur selalu bersama kami. Kali ini kita coba lagi. Kali ini genrenya berganti lagi tapi musiknya tetap sama. Karena Gambang Kromong itu ternyata bisa ke semua genre Iya, musik. dia bisa Po. mengiringi lagu-lagu yang gak hanya Betawi aja nih Po. Bisa ngiringin lagu pop juga, bisa ngiringin lagu tarian juga nanti kita bakal lihat. Dan sekarang kita coba di lagu Keroncong kalau nggak salah. Kebetulan ada pakarnya sebelah sana juga ya. Iya. Ada Pak Haji Yoyo. Spesial buat Pak Haji. Ya, mau ikutan nyanyi juga boleh Pak Haji. Nih Pak Haji mau nyanyi juga nih. Ayo Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji Yoyo. Sambil menunggu acara dimulai. Kita Ayo nyanyi silakan bareng Pak Pak Haji. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Haji. Pak Haji Yoyo ya. Cek dulu. Awan lembayung. Ya, ini jarang-jarang soalnya di ulang tahun Bang Dai. Pakarnya keroncong ini. Enggak juga. Awan lembayung. Awan lembayung. Asik. Betul tangan lu buat Pak Haji Yoyo. Menghiasi bandar indah bermain. Aman terlindung oleh pulau seribu melambai. Melambai merona merona mengembang layar laju perahu layar memecah bui menyusut pantai menuju Teluk Jakarta. Indah lukisan alam kala senja menjelang pelukan malam. Burung putih menyampaikan salam kata selamat malam. Pak Haji Yoyo.
Mengembang laju perahu layar memecah bui menyusur pantai menuju Teluk Jakarta. Indah lukisan kala senja menjelang pelukan malam, burung putih menyampaikan salam, kata selamat malam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak. Pak Haji terima kasih. Wah luar biasa. Suaranya empuk ya Po. Suka grogi kalau ada senior. Iya. Suaranya masih empuk Pak Haji. Alhamdulillah Masya ya. Allah. Biar sehat-sehat selalu. Amin. Panjang umurnya berkah rezekinya juga. Masih doa yang sama buat semuanya. Ya pokoknya masih buat semuanya ya. Iya, kali ini kita berikan kepada Bapak MC. Bang Adil mau nyanyi? Bisa nyanyi dia. Baik hadirin wal hadirat yang Kita berbahagia, Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat datang di acara launching dan bedah buku dengan tema Berkhidmat untuk Umat dan Bangsa Geraha Alawiyah Ahad 12 Desember 2021. Baik hadirin wal hadirat yang berbahagia, bermula kata dengan bismillah, pangkal meminta pada yang kuasa. Teriring ucapan alhamdulillah karena nikmatnya diberikan sudah. Salawat dan salam kita panjatkan pada Nabi Muhammad Rasul pilihan. Semoga syafaat beliau berikan insya Allah kelak di hari kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa ma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus ini hadir di sini mungkin orang paling tua di antara kita, tokoh kita, babe kita, Babe Haji Mayor Jenderal Purnawirawan Dr. Haji Edi Marjuki Nalapraya mata'anallah bikuli hayati. Beliau sudah berumur 90 tahun tapi masih eksis buat mikirin kita semua. Kiai Haji Yusuf Aman, makasih Kiai, serta semua teman-teman hadir di sini juga. Mohon maaf nih, saya kalau bahasa Betawinya nih silo banget di sini, jadi nggak kelihatan semua. Ada tokoh-tokoh Betawi di sini, Bang Beki, Bang Yoyo, Bang Yahya, Bang Sem, semua yang hadir. Ini mohon maaf nggak kelihatan. Pak Rektor, keluarga besar, Bang Perdi semuanya nih, nyatuti, Masya Allah, hadir semua, makasih ya Abang Po semua.
dan wabil khusus ini abang kita, tokoh kita, saudara kita, Bang Haji Dailami Firdaus, kita tepuk tangan. Masya Allah, beribu-ribu si biji gabah cuma satu si biji duren, beribu-ribu lelaki yang gagah cuma satu, Bang Perdi yang paling keren. Tepuk tangan buat Bang Perdi. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, tiada kata, tiada ungkapan yang begitu indah dan agung selain kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, hingga saat ini kita semua masih diberikan kesehatan dan keselamatan untuk sama-sama hadir tempat ini dalam rangka ini kita niatin silaturahim. Ini merupakan salah satu ajaran Rasulullah, oleh karenanya semoga kehadiran kita di sini tercatat sebagai amal ibadah. Kenapa saya bilang silaturahim? Abang Po, encang cingnya babe, silaturahim jangan cuma lebaran, kalau perlu tiap hari dengan kesadaran. Kaya miskin bukan ukuran, yang perlu kita jalin persaudaraan. Buah pinang berbola-bola, buah sukun berduri-duri, susah senang itu hal biasa, hidup rukun yang kita cari. Baik hadirin yang berbahagia, kalau ada bunga yang merekah pastilah bunga dari hulu. Kalau acara mau berkah, mari kita awali dengan membaca Fatihah terlebih dahulu. Kita berharap melalui Fatihah ini Allah mencurahkan ridhonya kepada kita semua. Acara yang kita jalankan ini diberikan kemudahan, dijauh dari hal-hal yang sama sekali tidak kita inginkan, khususnya biar supaya abang kita, Bang Perdi, dikasih kesehatan, umur panjang, tetap berbakti buat umat dan bangsa. Ala haji hiniyah wa ala likulli niyatin sholihah wa ila hadatin nabi al-Fatihah. Amin. Abang Po, encang cing babe, saya ini orang Betawi. Di Betawi zaman dulu kagak kenal yang namanya Iqra, enggak ada Iqra 1 sampai 6. Saya diajarin ngaji sama guru saya begini nih, mungkin orang Betawi masih paham nih, seumuran saya nih 50-an. Alif lam desa alhamin desa hamdalda pendu alhamdu. Lam lam sabdu di bawah lilam malipata selah bawahi lillahi. Begitu. Kagak kayak sekarang, tapi alhamdulillah anak-anak Betawi zaman dulu yang namanya Jusama dari Fatihah sampai lam yakunil pada apal semua. Karena orang tua kita pesan, gua nggak pengen anak gua jadi orang keren, gua nggak pengen anak gua jadi orang hebat, gua pengen lu jadi orang bener. Kenapa? Kalau gua mati nanti lu bisa kena Fatihah tiap waktu. Tuh orang tua kita. Lampu redup di malam Jumat, belajar silat lagi diuji. Kalau hidup mau selamat jangan tinggal sholat ame ngaji. Mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz Dede Ali Hadar. Kepada Ustadz Dede, faliyatafaddal maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, anak perawan suka berkaca sampai lagi menjelang tidur. Kalau Al-Quran sering dibaca, insya Allah jadi penerang di alam kubur. Selesai makan kita cuci tangan, biar rumah kelihatan bersih. Kitab suci, baca, amalkan, jangan cuman jadi koleksi. Mudah-mudahan istri kita, suami kita, anak-anak kita menjadi orang yang selalu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di rumah. Kita meningkat ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Dr. Khairan N. Arif MPD. Kepada beliau, faliyatafaddal maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat pada undangan, mari sama-sama kita pertama membacakan surah Al-Fatihah. Karena kata Rasulullah SAW, Al-Fatihatu lima quri'alah. Al-Fatihah itu bermanfaat untuk apa saja niat kita tujukan. Pertama kita tujukan kepada
pendiri Universitas Islam Syafi'iyah, Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i, lalu kemudian kita tujukan kepada Ibunda Profesor Dr. Hajjah Tuti Alawiyah, merupakan ibunda dari Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus yang sedang melaunching dan membedah buku beliau saat ini. Juga Al-Fatihah kita tujukan kepada Bapak Haji Reza Hafid dan Bapak Haji Ahmad Nasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dan cahaya di dalam kubur mereka karena jasa mereka membangun universitas ini, membangun lembaga-lembaga dakwah dan juga melahirkan cendekiawan Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلى عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نور الأنوار سر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا حفظا وفهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah keberkahan acara launching dan bedah buku berkhidmah untuk umat dan bangsa ini. Semoga buku ini dan penulisnya mendapatkan rahmat dan karunia-Mu ya Allah. Berikan keberkahan dan manfaat yang luas seluas-luasnya pemikiran dan karya beliau ini untuk umat dan bangsa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yang hadir pada hari ini di tempat ini menyaksikan bahwa karya ini akan menjadi momentum yang baik bagi umat yang kami cintai ini. Di tengah peradaban Islam menghadapi banyak masalah ya Allah, banyak tantangan yang luar biasa. Jadikanlah pemikiran-pemikiran beliau Profesor Dr. Dailami Firdaus terus bermanfaat, terus melahirkan karya yang maslahat bagi umat dan bangsa ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, setiap rawa ada buaya kudu hati-hati. Setiap daerah punya budaya, ama budaya kudu menghargai. Kalau ingin belanja dan membeli, bawalah uang yang ada dalam laci. Kalau ingin budaya dihargai, maka kita harus mencintai.
Kebaya sutra jahitan mesin habis dipakai taruh di peti. Budaya kita lestariin, kalau bukan kita siapa lagi? Sebuah penampilan tarian Betawi Kembang None.
persembahan dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Ya, Abang Poncang Cinya Babe. Ini ada guru-guru saya, tokoh Betawi semua di sini. Tahun 80 ke sono, orang Betawi dirang banget anak perempuannya pada nari. Nah kalau kita tanya kenapa sih Nyak, kok nggak boleh anaknya ikut menari? Kalau yang namanya nari itu istilahnya nandak, udah jurus ke sono. Bahkan saya lihat di buku mohon maaf Bang Beki, Bang Yoyo, Bang Yaya, Ikhtisar Seni Budaya Betawi. Zaman dulu orang Betawi narinya jarang yang mohon maaf bulu keteknya kelihatan. Sekarang udah zaman begini banyak, bahkan yang menari pakaiannya udah pakaian you can see. Abang Poncang Cinya Babe, musik pengiring penari tadi adalah musik Betawi yang namanya gambang kromong. Nah kalau saya kagak hilap ini gambang kromong ini musik Betawi peranakan Tionghoa. Asalnya cuma ada gambang, kromong, tehyan, sukong atau kongahyan. Gambang Betawi terbuat dari kayu 18 bilah. Jadi kalau ada gambang Betawi dari tembaga, nah, tanda tanya buat kita semua. Terus kromong, kenong dari tembaga 10. Tehyan, gesek, sukong atau kongahyan. Dikembangin lagi tahun 1880 sama saudagar Cina, sama masuk alat-alat pribumi. Ada gendang, ada kecerek, ada suling. Baru 1970 almarhum Babe Haji Benyamin S masukin lagi alat-alat elektronik. Makanya gambang kromong ada yang modern, ada yang asli. Ini adalah gambang kromong modern, tapi saudara-saudara kita yang hadir di sini mampu mainkan musik-musik tempo dulu. Insya Allah nanti Bang Perdi biasanya abang kita nih satu ini hebat banget, tiap tahun bikin acara yang namanya Hajatan Betawi 2 hari 2 malam, full seni budaya Betawi kita tampilin di sini. Kita doain biar beliau tetap eksis di situ. Tapi situasi masih COVID-19, ya udah kita vakum dulu. Emang jujur aja Bang Poncang Cinya Babe, kita pakai ginian nih udah koh banget nih. Tapi apa boleh buat ya, tetap kita taat peraturan. Bahasa saya nih ada preman badannya keker, takutnya cuman sama janda. Mau aman pakai masker di mana kita berada. Pakai peci, pergi lebarannya ke daerah Bekasi, selalu cuci tangan biar tangan selalu bersih. Petik mangga jangan diorak, punya tinggi dekat kuburan, berusaha jaga jarak agar diri jangan sampai ketularan. Makanya sekarang ini Abang Po kalau ada yang ngambil gambar kegiatan Bang Perdi, tolong buat dokumen sendiri ya, jangan diupload dulu, kesian ntar Bang Perdi kenapa-napa. Gitu ya, tolong ya. Ya udah kita ambil gambar buat dokumen kita sendiri dah. Hadirin yang berbahagia, kita lanjut nih. Selanjutnya yuk sama-sama kita lihat yaitu pemutaran profil abang kita Profesor Dr. Dailami Firdaus SH LLM. Ayo selamat menyaksikan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imaman wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Pada pagi hari yang berbahagia ini, puluhan ribu kekuatan negara-negara masih banyak dan di luar dan tidak bisa masuk ke sini kami berdesak-desak dari kekuatan besar berbadan majelis taklim dan hadir pada pelayanan hilang ke-30 dari badan kontak majelis taklim ini. Allahu Akbar. Honorable Chairperson,
honorable members of parliament, distinguished delegates, Indonesia has strong interest in an open and fair international trading system that support and accelerate national development through increased exports, competitiveness, and expanding overseas markets. 下午好，我不会讲中文，所以我讲英文，对不起。Prominent and distinguished guests, my beloved students from China University of Political Science and Law, ladies and gentlemen, Prophet Muhammad SAW once said in his hadith, I would like to mention in Arabic, Utlubul ilma walau bisin, or in English it will be seek knowledge even though you must go to China. Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus SH-LLM, lahir Jakarta, 12 Desember 1964. Putra kedua, Bapak Haji Ahmad Khotib Naseh dan Profesor Dr. Hajjah Tuti Alawiyah ASMA. Cucu dari tokoh dan ulama karismatik Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Nama Dailami Firdaus diberikan langsung oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i dengan harapan kelak cucunya menjadi orang yang mulia, memiliki kompetensi keilmuan dan keulamaan, serta kejuangan dan pemihakan kepada umat dan bangsa. Doa dan keberkahan itu menjadi kenyataan. Profesor Dailami Firdaus kini telah menjadi tokoh serba bisa, multi talent dan multitasking. Pada usianya yang menginjak 57 tahun, Profesor Dailami mengikuti jejak langkah ibundanya, Profesor Dr. Hajjah Tuti Alawiyah ASMA, menekuni dan menjelajahi peran-peran sosial dan lorong-lorong kehidupan tanpa sekat dan melintas batas sebagai ulama, dai, akademisi, intelektual, entrepreneur, pengelola pendidikan tinggi, politisi, pemerhati dan pencinta seni budaya, bahkan seolah mengikuti jejak masa dan zamannya, kini pun menjadi penggiat media sosial sebagai YouTuber melalui kanal YouTube yang diberi nama Banggai Channel. Kecintaan dan kedekatan dengan anak-anak yatim diwarisi dari kedua orang tuanya yang hingga akhir mereka begitu dekat dan cinta kepada anak-anak yatim yang dibinanya melalui pesantren khusus yatim Asy-Syafiyah. Inilah waris perjuangan yang harus dijaga oleh Profesor Dailami dan adik-adik beliau detik ini sampai akhir masa nanti. Profesor Dailami atau lebih dikenal dengan sebutan Bang Dai atau Bang Ferdi ini melewati masa panjang proses pendidikan tingginya. Setelah lulus dari Universitas Brawijaya Malang dan meraih penghargaan sebagai wisudawan terbaik kedua se-Universitas Brawijaya pada tahun 1987. Lalu melanjutkan studinya di Amerika Serikat dan berhasil meraih gelar Master Hukum Internasional LLM dari American University, Washington DC, Amerika Serikat pada tahun 1989 hanya dalam tempo 11 bulan. Tak lama sekembali dari Amerika, Prof. Dailami sempat belajar agama dan bahasa Arab di Mesir. Meskipun tidak lama, pengalaman belajar di Mesir ini memberi pengalaman penting baginya. Setidak-tidaknya, ia dapat merasakan integrasi pendidikan dalam bentuk baru yang mengawinkan antara tradisi pemikiran Timur dan Barat. Dan Profesor Dailami menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Negeri Jakarta. Dalam karirnya sebagai akademisi, Profesor Dailami pernah menjadi guru besar tamu, visiting professor di Jiayin University pada tahun 2011. Tak hanya sampai di situ, Profesor Dailami pun pernah diundang menjadi visiting lecturer di Universitas Massachusetts, Boston di pusat studi CRSAD
Rebuilding Sustainable Communities After Disaster, University of Massachusetts, Boston pada tahun 2012. Suami dari Hajah Siti Rohmat Hidayati SE dan ayah dari putra-putri tersayang Abizar Hadi Gifari SE, Dr. Gigi Vinda Dania Fadilah SKG, Bintang Akbar Yusuf SE, dan Bunga Dania Fajriah ini merupakan tokoh muda dengan bakat dan talenta yang integratif dan multi-kultural, memadukan kemampuan ilmu dan agama, juga antara etika dan estetika. Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus, biasa dipanggil Bang Dai atau Bang Ferdi, memiliki prinsip dalam hidupnya menjadi manusia yang memberi manfaat kepada sesamanya dan berkhidmat untuk umat dan bangsa. Ini kisah anak Betawi yang berbakti, ame ayah, ibu dan juga negeri. Dari kecil dia udah pandai mengaji, amma duafa anak yatim dia peduli. Sekolahnya bukan cuma di dalam negeri, Amerika, Mesir, China dia jalani. Jadi dosen dan berdakwah dia lakoni. Hidup berarti cita-cita sejati. Panggil dia Bang Dailami, wakil kita di DPD RI. Panggil dia Senator Betawi, untuk Jakarta yang kita cintai. Anak Betawi yang berbakti, ame ayah, ibu dan juga negeri. Dari kecil dia udah pandai mengaji, amma duafa anak yatim dia peduli. Sekolahnya bukan cuma di dalam negeri, Amerika, Mesir, China dia jalani. Jadi dosen dan berdakwah dia lakoni. Hidup berarti cita-cita sejati. Panggil dia Bang Dailami, wakil kita di DPD RI. Panggil dia Senator Betawi, untuk Jakarta yang kita cintai. Panggil dia Bang Dailami, wakil kita di DPD RI. Panggil dia Senator Betawi, untuk Jakarta yang kita cintai. Untuk Jakarta yang kita sayangi. Untuk Jakarta yang kita cintai. Bang Dailami. Bapak dan Ibu, Abang Po, Encang Cing, Nyababe, Tuan, Nyonya, Saudara-saudara hadirin wal hadirat yang berbahagia, kita kenal, kita tahu siapa abang kita, Bang Perdi ini. Ke rumah mertua bawa dodol, jangan lupa di dalam tenong. Ini acara kurang abdol, kalau yang punya acara belan ngomong. Bang Perdi, paliyata padol maskuro, tangan buat abang kita yang satu ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selamat datang Om Jimli. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Shadaqallahul aliyul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus keluarga saya, istri saya tercinta, Hilda, beserta Hadi, Vinda, Bintang Bunga. Diri dong kamu, biar pada kenal. Nih. Dan juga kakak dan adik-adik saya. Ini ada Ria, Lili, Siva. Ria, diri. Ria, Lili, Siva. Ya. Yang saya hormati dan muliakan para tamu undangan yang hari ini bisa berkenan hadir di acara yang sangat bersejarah buat saya. Karena hari ini juga bertepatan saya berulang tahun yang ke-57 tahun. Udah tua, 57 tahun. Tapi jauh lebih muda dari orang tua kita, Babe Edi Narapraya. Mudah-mudahan beliau panjang umur, diberikan kesehatan. Yang saya cintai Babe Edi, Bang Rali, Pak Rektor, juga ada sahabat saya Pak Asep, juga Pak Ade Tarsan, Pak Edi Kuntadi, Bang Miing, Bang Emir Muiz, Prof. Jimli, Bang Komjen Polisi Boy Rafli Amar, juga yang hadir pada hari ini. Terima kasih Bang Boy. Para sahabat ini, Ketua Kadin, ya, Ibu Diana Dewi, Pak Chandra, teman-teman HIPMI semua, alhamdulillah, Masya Allah. Dan juga keluarga saya semua hadir pada kesempatan hari ini. Kakak dan adik saya, juga sahabat saya, ada Bang Ongen di sini, ada Pok Vivi, semua. Alhamdulillah. Para kiai, wabil khusus, saya Muhammad Jaber, sahabat kami di sini juga beserta rombongan yang hadir, banyak sekali. Dari MUI ada Kiai Haji Yusuf Aman, dan juga ada sahabat saya Pak Agus yang sama-sama di Filipina dulu ya. Teman-teman SMA, teman-teman SMP. Wabil khusus juga di sini ada sahabat saya Prof. Zainal Arifin, dan juga yang lain-lain yang saya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Prof. Yasmin di sini juga ada sahabat saya Prof. Yasmin, teman-teman dari Betawi, ada Bang Beki, Bang Ihsan, ya semua ada banyak nih. Saya nggak sebutin satu persatu tanpa saya mengurangi rasa hormat kepada sahabat-sahabat saya semua. Dan juga hari ini hadir juga melalui Zoom, alhamdulillah, para, bisa dilihat di sini. Waduh, alhamdulillah. Ini ada sahabat saya, Syekh Ridwan Rilens, penasehat Nelson Mandela itu dari Afrika Selatan, ikut hadir juga. Syekh Ridwan Rilens, ya, beliau memang sejak zaman dahulu, memang sejak zaman ibu saya bersahabat, dan sekarang saya terus melanjutkan silaturahim dengan beliau. Juga ada Kasim dari Thailand, juga ada banyak di sini. Waduh, Kang Aib juga ada di situ, Kang Aib Saifuddin, senior HIPMI, dan juga pengurus dan anggota BKMT dari seluruh Indonesia. Juga mereka menyaksikan lewat Zoom pada kesempatan hari ini dari 32 provinsi. Saya sungguh sangat bersyukur. Terima kasih. Karena memang zaman sekarang offline dan online begitu ya. Jadi yang mereka berhalangan hadir juga bisa ikut menyaksikan. Juga sahabat-sahabat saya di Bang Dai Channel, live Bang Dai Channel, alhamdulillah. Udah hampir 100.000 juga, nggak nyangka juga ya, alhamdulillah. Ya. Padahal tujuannya hanya untuk menyebarkan informasi, dakwah, kebaikan. Saya kan juga memang dari zaman masih kecil suka hobi
syuting, ngedit video segala macam. Jadi ya daripada disimpan di file nggak jelas, saya simpen aja di YouTube saya gitu kan, bermanfaat juga bagi orang lain. Amin. Saya tentunya sangat bersyukur bahwa hari ini kita bisa ketemu hari ini walaupun dalam keterbatasan pandemi. Terima kasih yang tak terhingga atas perhatian dan kehadiran, terutama para keluarga, para kerabat, sahabat, undangan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini di hari yang sangat spesial buat saya, di dalam peluncuran buku yang berjudul Berkhidmat untuk Umat dan Bangsa. Jadi buku ini udah lama saya tulis, sebenarnya saya ingin waktu itu bulan September saya launching, tanggal 10, berkaitan dengan tanggal 10 itu adalah kakek kami, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, beliau tanggal 10 September, ada momen yang memang sangat penting, tetapi memang karena pandemi tertunda sampai bulan Desember hari ini. Sungguh saya merasa sangat bersyukur bisa menerbitkan buku Berkhidmat untuk Umat dan Bangsa. Jujur harus saya akui bahwa sejatinya sudah sejak lama ingin menerbitkan buku ini, namun baru kali ini ingin terwujud daripada apa yang menjadi keinginan kita semua, terutama dari keluarga, sahabat-sahabat di universitas, atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan atas dukungan dari banyak pihak, buku ini bisa terwujud. Ada beberapa alasan dan harapan mengapa buku ini harus saya terbitkan. Alasan yang paling pokok terutama adalah sebagai wujud daripada birrul walidain atau bukti kita bakti kepada orang tua. Kepada orang tua saya, almarhum Ayahanda Haji Ahmad Khatib Naseh, Ibunda Haji Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah, dan juga pendiri dari Asy-Syafi'iyah, kakek kami Kiai Haji Abdullah Syafi'i, di dalam meneruskan warisan dan amanat perjuangan untuk memartabatkan umat dan bangsa melalui jalur pendidikan, dakwah, dan sosial. Pendidikan, saya bertanggung jawab sebagai Ketua Yayasan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Alhamdulillah bersinergi dengan Pak Rektor, ini Pak Dr. Mas Duki. Silakan berdiri Pak Rektor, ini Pak Mas Duki dan jajarannya. Alhamdulillah Universitas Islam Asy-Syafi'iyah semakin berkembang. Dan ada satu program yang kita punya, program studi dakwah S3 Doktor. Itu cuma satu-satunya ada di UIA ini, nggak ada di tempat lain. Jadi tepuk tangan buat UIA. Prodi Doktor Ilmu Dakwah, negeri belum ada, baru ada di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya S2, ayo ambil S3 di sini. Ada Fakultas Agama Islam, ada Fakultas Hukum. Juga di sini ada Prof. Mubarok sebagai Ketua Senat Guru Besar. Tepuk tangan buat Prof. Mubarok nih. Makasih. Warisan perjuangan ini sangat berat. Bahkan amat berat. Tetapi kami juga menyadari bahwa perjuangan ini sungguh mulia. Kami tidak akan pernah berhenti. Kami tidak akan mundur setapak pun dari perjuangan ini. Meskipun banyak tantangan dan hambatan, baik itu dari dalam maupun dari luar. Untuk itu kami mohon doanya agar kami bisa melanjutkan daripada waris perjuangan ini. Karena sekarang ini saya yang paling tua. Kakak saya pada Ramadan yang lalu, 2 hari sebelum Lebaran, beliau wafat, meninggal dunia. Jadi Ibu Tuti itu meninggalkan putra-putri, lakinya 2, perempuannya 3. Lakinya itu kakak saya, Kak Reza, dan saya nomor 2, serta adik-adik saya. Memang Allah sudah mentakdirkan, walaupun kita sangat merasa kehilangan, tetapi tentunya ini adalah merupakan takdir Allah.
Oleh karena itu waris perjuangan ini harus kami bahu-membahu dengan adik-adik saya juga untuk terus melanjutkan. Untuk itu kami mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa istiqomah di dalam menjalankan perjuangan yang berat ini. Bapak dan Ibu sekalian, harapan saya buku ini semoga bisa menjadi wasilah atau jembatan penghubung yang dapat mempertinggi daripada silaturahmi, ukhuwah, ta'aruf di antara kita sebagai sesama anak bangsa. Sebagai wasilah karena membuat buku bukan hanya penting, tetapi juga menjadi salah satu modal kita untuk kita panjang umur. Sebab boleh jadi meskipun nanti kita udah nggak ada, gagasan, pemikiran dalam sebuah buku itu masih hidup. Karena masih bisa dibaca, masih bisa dikaji, diteliti, bahkan diperbincangkan di ruang publik. Jadi tidakkah itu makna hakikat dari panjang umur yang sebenarnya? Sebagai amal jariah, bukan maksiat jariah. Maaf kalau saya bilang maksiat jariah, misalnya nih ya, ada handphone nih, wah gambar-gambar nih, dosa nih, kita forward ke teman kita. Kita udah mati, dosa ini masih ngalir ke kita. Jangan sampai itu maksiat jariah kita sebarkan. Kalau kita mau, jangan maksiat, tapi amal jariah. Mari kita bersama-sama mulai saat ini, kita share yang baik-baik sehingga pahala itu terus menumpuk kepada kita sekalian. Dan juga saya sependapat dengan pakar komunikasi, Brian Tracy. Beliau mengatakan di bukunya, "It's not what you know is important, but who knows you is more important." Itu kata Brian Tracy. Bukan apa yang Anda tahu itu penting, tetapi siapa yang tahu pikiran. Siapa yang tahu gagasan Anda itu justru lebih penting. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah yang menjadi saya ingin menulis buku. Memang ada beberapa buku lagi yang saya akan tulis, yang sudah jadi sebenarnya tapi belum, nanti nunggu momen yang tepat untuk saya share. Saya mengikuti jejak nih, saya ini, Prof. Jimli ini, udah 70 buku ya, ya? Oh berapa? 74? Wow, buku Prof. Jimli ini luar biasa bukunya. Jadi saya pengen kayak Prof. Jimli banyak nulis buku, tapi memang belum. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan yang sangat berharga ini saya ingin menyampaikan ucapan yang setinggi-tingginya terima kasih yang mendalam kepada para alim ulama, para tokoh, baik dalam dan luar negeri, para sahabat dan keluarga, atas perkenan ikut memberi tahniah dan testimoni di dalam buku saya tanpa mengurangi rasa hormat. Saya tidak sebutkan satu persatu, tapi ada alhamdulillah komplit di buku saya. Nanti semua yang hadir bisa nanti pulang mendapatkan hadiah dari buku saya di depan itu. Wabil khusus sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga ya kepada istri saya tercinta Kak Hilda beserta anak-anakku, Abizar Hadi Gifari, SE, Bintang Vinda Dania, Dr. Gigi Vinda Dania, SKG, Bintang Akbar Yusuf SE, Bunga Dania Fajriyah, ya, mudah-mudahan terus bisa mensupport, ya, Papa ini banyak kegiatan dan tanggung jawabnya. Tapi alhamdulillah istri dan anak-anak saya mensupport dan terus mendoakan, dan kita alhamdulillah saling mendukung satu sama lain, alhamdulillah. Juga ucapan yang sangat perlu saya sampaikan kepada kakak, keluarga kak saya ini, Kak Heni ada di sini, dan adik-adik saya yang kucintai, ya, keluarga dari almarhum Kak Reza, ya, Kak Heni, dan juga Ivan, dan juga adik-adiknya semua, Tia, Rehan, juga Kak Nur Fitria Farhana, Kak Ria, beserta suami dan anak-anak, Kak Lili, beserta suami dan anak-anak, Kak Siva, alhamdulillah, beserta suami dan anak-anak juga. Ya, juga ada saya, Sarif nih, semalam aja
nyiapin tempat ini di sampai malam nih Om Sarip nih. Terima kasih banget Om Sarip dan keluarga. Dan seluruh keluarga ya yang terus mendukung daripada terbitnya acara buku hari ini. Dan tentunya saya tidak harus menyampaikan. Belum afdol kalau saya tidak sampaikan tanpa mengucapkan ya saya harus berterima kasih. Ya, saya yang setinggi-tingginya untuk tim penyusun buku ini dari UIA Press. Alhamdulillah karena universitas itu kita punya UIA Press, jadi kalau menerbitkan buku gampang sekarang. Ya, yang saya merasa sangat kehilangan itu ketika buku ini di tengah perjalanan, ketua timnya itu almarhum Dr. Ilyas Ismail, beliau wafat. Dan sangat sedih saya tentunya dan sangat kehilangan. Dan juga di tengah persiapan itu kakak saya, Kak Reja juga meninggal dunia. Semoga kubur mereka, juga kubur ayahanda Haji Ahmad Khatib Naseh, ibunda Haji Tuti Alawiyah, kakek kami Ki Haji Abdullah Syafi'i, dan seluruh pejuang Asy-Syafi'iyah mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kubur mereka mendapatkan tempat sebagai raudhah min riyadil jannah. Dan juga saya ingin sampaikan kepada Dr. Ahmad Murodi ya, yang telah membantu saya untuk mendapatkan beberapa referensi tulisan-tulisan dari sahabat-sahabat di Timur Tengah, Damrah Mamang dan juga Hayat Zainuni dan juga staf-staf saya yang di YAPTA, Saudara Thohir dan lain sebagainya, saya ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung daripada pembuatan buku ini. Semoga Allah membalas kebaikan dengan pahala yang lebih besar dan berlipat ganda. Jazakumullah khairal jaza. Akhirnya saya berdoa semoga Allah memberikan kemudahan dan membukakan pintu rahmat kepada kita semua, baik yang hadir maupun yang menyaksikan melalui Zoom. Dan semoga juga buku ini bisa memberikan manfaat bagi kemaslahatan dan kemajuan umat dan bangsa. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menghadiahkan secara simbolis buku saya ini kepada beberapa orang. Mohon maaf mungkin nggak semua, hanya mewakili saja para sahabat-sahabat saya. Nanti bisa ke panggung sini untuk ada buku khusus yang ingin saya sampaikan. Nanti yang lain setelah acara udah disiapkan di depan. Pertama saya pengen Prof. Jimli untuk ke atas, juga Pak Boy, silakan. Pak Edi Kuntadi, silakan. Pak Miing, Pak Tarsan, Bang Parlin, ayo Bang Parlin sahabat saya juga. Ini Prof. Yasmin ada di sini, Prof. Yasmin ke depan. Prof. Mubarok. Saya pengen kasih kepada Babe Edi, tapi Babe Edi bisa ke atas nggak atau diwakili oleh Bang Rali ya? Bang Rali bisa? Bang Rali Siregar bisa? Bang Nadi. Ini ada beberapa buku saya. Nanti teman-teman yang lain, mohon maaf, Pak Syekh, saya Muhammad Jaber, tafadhal Syekh, bisa dari Betawi ini ada Bang Damin Sada nih, Bang Damin, aduh ke depan dong, ya sini, Bang Ihsan, Bu Diana Dewi, Masya Allah, Bang Chandra, mewakili teman-teman. Ini sahabat saya Ketua Kadin DKI. Alhamdulillah. Saya mohon maaf karena stage-nya nggak besar, jadi nanti yang lain kita kasihkan bukunya di meja masing-masing.
Iya, kita foto berbagi, ya foto bersama. Oke, ya. Iya, Bapak Ibu silakan kembali ke tempat. Ya. Oh, Pak Jimli langsung sambutan gitu. Ya. Ada tukang fotonya. Udah ini aja lah kita. Langsung sambutan. Langsung. Mewakili. Baik hadirin yang berbahagia, kita dengarkan sambutan mewakili keluarga disampaikan oleh Bapak Jimli Al-Sidiki. Kepada beliau falyatafaddal mazkura. Ber, mau panjang apa pendek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya diminta memberikan sepatah dua kata atas nama keluarga Sohibul Bait. Pertama tentu sambil bersyukur kita sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersilaturahim dalam acara yang sangat berbahagia ini. Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Ini mengekspresikan persahabatan, persaudaraan di antara kita, sehingga buku yang mencerminkan rasa tasyakur kami sekeluarga, khususnya ponakanda saya ini, Profesor Dr. Dailami Firdaus SH LLM, ini berhasil menerbitkan buku yang berisi pemikiran dan kiprah selama ini dalam mengabdikan dirinya untuk umat dan bangsa. Jadi kita bersyukur dan kita ucapkan selamat. Mudah-mudahan ini bukan buku yang terakhir, terus berkarya. Tapi di samping jumlah buku yang banyak, yang jauh lebih penting adalah sebanyak apa orang yang membacanya. Sebanyak apa orang yang bisa tergerak pikiran dan nuraninya setelah membaca buku. Zaman sudah berubah, makin sedikit orang baca buku sekarang ini. Semua orang goes HP. Tingkat pembaca buku di Indonesia ini di antara negara ASEAN saja paling rendah. Apalagi ditambah disrupsi teknologi ini, makin susah orang membaca buku. Tetapi bagi penulis ya tentu tidak perlu berkeluh kesah berhenti menulis. Jadi itu juga yang mendorong saya terus menulis buku. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sesudah kami mengucapkan terima kasih ini, tentu barangkali kita bisa memberikan beberapa testimoni mengenai Dailami Firdaus, khususnya keluarga Kak Tuti Alawiyah, keluarga besar Kiai Abdullah Syafi'i secara keseluruhan, dan keluarga besar Asy-Syafi'iyah. Kita sangat berharap mudah-mudahan warisan sejarah ini terus tumbuh berkembang. Saya ingin menyampaikan semacam laporan juga, karena saya dulu tinggal di sini. Bahkan saya dapat istri dari sini juga. Jadi
Kak Tuti Alawiyah itu punya adik ipar namanya Tuti Amalia. Itu istri saya. Adik kandung dari Pak Haji Khotib Naseh, suami Ibu Tuti Alawiyah. Yang kebetulan mereka orang tua kami itu sama-sama akrab, Pak Haji Naseh dengan Pak Kiai Abdullah Syafi'i, sehingga nama anaknya pun dimirip-miripkan, satu Tuti Alawiyah, satu Tuti Amalia. Nah, saya dapat yang Amalia. Nah, oleh karena itu saya sejak tahun 80-an itu banyak berkiprah di Asy-Syafi'iyah. Walaupun akhir-akhir ini karena pekerjaan terlalu banyak, jadi bagi tugas gitu, saya harus ngurus ICMI, ngurus Al-Azhar dengan 300 lebih sekolah seluruh Indonesia, saya ketua pembinanya. Dan alhamdulillah ICMI pun sudah selesai, saya tamat di Bandung kemarin, sudah terpilih rektor baru. Nah, barangkali lebih sering bisa dapat undangan dari Asy-Syafi'iyah lagi nih. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengikuti dan menyertai Asy-Syafi'iyah ini dari sudah lama sekali. Bahkan saya ingin ingatkan keluarga semuanya, kami dulu pernah dapat tugas dari almarhum Kiai Abdullah Syafi'i. Ketika beliau sudah sakit, saya khusus dipanggil bersama Kiai Ali Yafi. Sekarang Kiai Ali Yafi untuk diketahui masih hidup. Umurnya sekarang sudah 98 barangkali ya. Kemarin ngirim utusan datang ke saya menceritakan bagaimana keadaan beliau. Nah, dengan Kiai Ali Yafi saya pernah dapat tugas. Ialah merancang warisan Asy-Syafi'iyah. Warisan mazhaban dan nasaban. Maksudnya mazhaban itu mazhab Asy-Syafi'iyah. Ini kan ada mazhab pemikiran. Tapi yang kedua adalah nasaban. Ialah pewarisan keluarga. Dan oleh karena itu saudara-saudara, kami berdua karena dapat tugas dari Kiai Abdullah Syafi'i, ya menyusun bertemu dengan keluarga besar sampai suatu hari selesai. Sebenarnya yang nyusun yang anunya saya itu, Kiai Ali Yafi cuma namanya saja. Nah, maka saya kan harus bergaul dengan warisan yayasan dari keluarga sini. Tapi akhirnya dalam rapat keluarga besar oleh Kiai Abdullah Syafi'i diputuskan beres, selesai. Nah, oleh karena itu alhamdulillah sampai sekarang meskipun ada soal-soal kecil, tetapi semua itu bisa diselesaikan karena sudah ada mekanisme pewarisan. Nah, saudara-saudara, pewarisan ini penting sekali untuk perjuangan umat, perjuangan bangsa. Kita tidak boleh membiarkan reinventing the wheel bagi kemajuan umat, kemajuan bangsa. Banyak sekali lembaga yang hancur karena ketidakberhasilan dalam proses pewarisan. Kaderisasi tidak jalan. Dan alhamdulillah Asy-Syafi'iyah sampai hari ini kita bersyukur pada Allah ada seorang Profesor Dr. Dailami Firdaus. Ini bukan soal muji-muji di depan orangnya, tapi ini soal serius. Banyak lembaga yang bubrah karena ketidakmampuan kita menjaga, mengawal pewarisan. Saudara-saudara, kita bagaimanapun sunnatullah, kita tidak boleh terus-menerus ya tidak menyiapkan kader. Saya juga banyak ditanya kemarin, kenapa Bapak enggak terus jadi ketua umum ICMI? Enggak bisa begitu, saya sudah 30 tahun jadi ketua umum ICMI. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang tuh ada waktunya. Tidak boleh kita memaksakan diri, alamiah aja. Kita bergiliran, kita ya ada estafet, karena perjuangan umat dan perjuangan bangsa ini masih panjang sekali.
Jadi konflik-konflik kecil, aduh, anggap uslubul janibiyah, urusan sampingan. Fokus kita ialah kepada perjuangan long march, jangka panjang. Saudara, pertengahan abad 21 ini akan terjadi ledakan dahsyat, perubahan serius. Seperti pernah terjadi di pertengahan abad ke-20. Semua negara jadi merdeka. Tata ekonomi sosial politik dunia berubah pertengahan abad ke-20. Pertengahan abad 21 dengan disrupsi teknologi gawat ini. Apalagi kalau jadi ini perang. Aduh, dulu cuma 2 bom atom, 3, 1 untuk percobaan. Sekarang sudah 10 negara punya hulu ledak nuklir 100-an. Nah oleh karena itu saudara-saudara kita harus antisipasi perubahan dahsyat ini. Dan ini soal giliran. Huntington sudah meramalkan clash of civilization. Sekarang giliran China rise muncul. Ada ketidaksiapan Barat menghadapinya. Ini yang disebut oleh Graham Allison, Thucydides trap. Barat tidak siap menyaksikan kemunculan kekuatan baru. Namanya China. Persis seperti Sparta tidak siap menghadapi munculnya Athena. Ini yang disebut sebagai Thucydides trap. Thucydides syndrome. Penguasa lama tidak siap menghadapi kekuatan baru. Bagaimana dunia Islam harus bersikap? Apa kita ini mau diojok-ojok supaya anti China atau anti Barat? No, sudah seharusnya dunia Islam punya sikap, punya gut sendiri. Jangan anti Barat, jangan anti Cina. Kalau dia mau perang, monggo silahkan. Cuma kalau didoakan, jangan perang, itu sebaiknya kita doakan. Tapi kalau nggak bisa, ya terserah aja. Masalahnya kesiapan dunia Islam bagaimana? Malah diadu satu dengan yang lain. Jadi penonton yang tidak berbuat apa-apa atau malah terjebak dalam adu domba. Ini juga terjadi di dalam negeri Indonesia. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita belajar tentang perubahan zaman, membutuhkan kesinambungan, membutuhkan long march, dan butuh sinergi. Jangan berpecah belah. Jangan mau diadu domba oleh hawa nafsu sendiri, termasuk dalam mengelola pondok-pondok pesantren, termasuk dalam mengelola kekuatan-kekuatan organisasi umat, termasuk Asy-Syafi'iyah ini. Maka mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di tangan generasi Dailami, Firdaus dan saudara-saudaranya, ini warisan sejarah tetap terjaga dan terus meningkat, berkembang seperti yang kita saksikan sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala ikhtiar kita. Selamat untuk Dailami dan selamat untuk segenap adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ferdi punya sifat yang humble dan orangnya sangat luar biasa. Ya, segala sesuatu dia bisa melakukannya. Kayak gitu, Kak Ferdi itu orang yang senang belajar. Dari dulu senang banget, seperti kayak di Universitas Brawijaya, Kak Ferdi ambil bidang 2, ya. Jadi bahasa juga, dia terus fakultas hukumnya juga. Dan saya memang dari kecil bareng-bareng sama Kak Ferdi sekolah di Pakistan Embassy School, kita bareng di situ. Kak Ferdi sampai kelas 5, saya sampai kelas 4. Itulah yang memang kedekatan saya sama Kak Ferdi itu selalu dalam kegiatan yang sama. Jadi kemana-mana antara di SMP sama di SMP 3 itu sama sama Kak Ferdi. Jadi
Jadi buat saya Kak Ferdi adalah sesuatu panutan, apalagi dalam bidang pendidikan perlu dicontoh karena selalu jadi juara. Dan saya kali ini mengucapkan selamat ulang tahun buat Kak Ferdi. Semoga segala apa yang Kak Ferdi cita-citakan Allah kabulkan dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Kak Ferdi menurut saya orangnya tuh sangat perhatian. Dulu waktu saya SMP, sekolah saya tuh di Kebayoran, tiap pagi tuh Kak Ferdi yang antar. Karena waktu itu Kak Ferdi lagi kuliahnya lagi libur karena dari Amerika dia pulang ke Jakarta, terus nganterin saya tiap pagi dan jemput pun dia selalu jemput. Hal-hal yang kecil pun dia selalu memperhatikan. Sampai sekarang sama anak-anak saya, dia selalu humble, selalu rame, selalu ngajak bercanda, selalu bikin cerita. Jadi memang anak-anak saya pun senang kalau ketemu Kak Ferdi, kayak rame gitu karena selalu bercandanya tuh bisa membuat anak-anak saya tertawa, terlepas, sambil bercanda gelendotan. Itulah Kak Ferdi. Dan bertepatan hari ini hari ulang tahun Kak Ferdi, diucapin selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat, selalu diberikan kesehatan yang sempurna dari Allah dan hidup yang berkah. Sukses selalu buat bukunya dan selalu tetap jadi Kak Ferdi yang selalu perhatian. Kak Ferdi itu serba bisa, pintar banget dan semua orang tahu itu. Dengan segala hal yang dia lakukan selalu dikerjakan dengan optimal dan apa aja bisa sih basically. Jadi hal-hal yang kita nggak bisa pun atau butuh belajar pun dia bisa gitu untuk melakukannya. Misalnya main piano ataupun berenang, bahkan untuk ngedit video dan lain sebagainya. Itu Kak Ferdi otodidak ya, belajar sendiri dan memang langsung bisa gitu. Dan Kak Ferdi itu mudah sekali untuk bergaul. Jadi banyak sekali orang-orang yang ketemu dengan saya terus tahu bahwa adiknya Ferdi, atau karena kita sama-sama satu alma mater di SMA, itu ada juga guru-guru yang memang sebelumnya pernah ngajar Kak Ferdi, akhirnya ngajar saya, terus oh ini adiknya Ferdi ya gitu. Dan berharap karena dia pintar, jadi saya juga harus pintar kayak Kak Ferdi juga di SMA 3. Jadi memang Kak Ferdi juga yang memotivasi untuk ngambil doktor dan juga untuk selalu bisa untuk memaksimalkan potensi dalam diri kita dan terutama memberikan nasihat-nasihat yang bagus-bagus, masukan-masukan yang bermanfaat bagi BKMT. Jadi untuk Kak Ferdi, selamat ulang tahun. Semoga Allah memberikan keberkahan, panjang umur, murah rezeki dan sehat selalu. Kak Ferdi adalah yang paling tua sekarang. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat bisa dibimbing selalu oleh Kak Ferdi dalam melanjutkan cita-citanya Mama, Ayah, dan juga Kak Reza. Sukses selalu untuk Kak Ferdi dan insya Allah mudah-mudahan Allah selalu memudahkan apa yang Kak Ferdi rencanakan dan bahagia bersama Kak Hilda dan keluarga. Saya berharap Bang Ferdi terus berkontribusi menyampaikan pemikiran-pemikiran bagi kemajuan bangsa dan negara melalui fokus perjuangan yang selama ini sudah digeluti, yakni di bidang pendidikan, dakwah, sosial. Sukses Prof. Ferdi, dan saya menyambut baik peluncuran buku yang telah disusun oleh Prof. dan tim. Saya sangat respect terhadap Profesor Dr. Dailam Firdaus karena dari segi latar belakang pendidikan, ini saya kira yang agak sulit diperoleh orang lain. Beliau di samping tumbuh besar di kalangan ulama besar, Kiai Abdullah Syafi'i dan juga ibunda tercintanya, dan beliau mengikuti dari awal perjalanan kampus ini mulai dari dosen biasa, kemudian
capai kedudukan sebagai dekan Fakultas Hukum, kemudian juga berkiprah di tingkat universitas, dan sekarang beliau menjadi ketua YAKTA. Dengan demikian kita berharap mudah-mudahan di tangan beliau Universitas Ahmad Syafi'i bisa terus maju dan berjaya. Selama ini yang menjadi satu panutan dari beliau terhadap diri saya adalah semangat beliau dalam berjuang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bentuk pikiran mereka, ilmu beliau, dan bahkan dalam segi harta juga beliau tidak segan-segan untuk beliau keluarkan dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa selalu menyertai Kak Ferdi agar beliau selalu diberkahi hidupnya, ditambahkan ilmunya, dan akan semakin banyak manfaat pula yang akan diambil oleh orang banyak, sehingga beliau akan menjadi orang yang seperti Nabi katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Bang Dai bagi saya orang yang low profile, ya, orang yang mau menginjak bumi walaupun posisinya di langit. Orangnya nggak banyak nggak ribet lah, simple. Di hadapan pelawak-pelawak dia bisa bergaul, di hadapan orang politik dia bisa bergaul, bahkan di hadapan rakyat biasa pun ya bisa bergaul. Ini yang susah, luar biasa. Semoga sehat selalu, berkah selalu Bang Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanam padi datanglah hama, burung bersarang di pohon nangka. Baik hati kepada sesama, itulah Bang Dai orangnya. Selamat milad untuk Bang Dai, dan selamat dan sukses untuk peluncuran buku Berkhidmat untuk Umat dan Bangsa. Semoga bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Sosok Profesor Dr. Haji Delami Firdaus adalah sosok yang sangat hangat, bersahabat, dan perjalanan saya selama mendampingi beliau baik di kegiatan-kegiatan parlemen dan juga kemasyarakatan lainnya sangatlah positif. Beliau orang yang sangat mau mendengar dan responsif. Jadi saya sangat merasa berbangga, bahagia, dan suatu keistimewaan sendiri dapat mendampingi beliau selama ini. Kami kenal Kak Ferdi sudah cukup lama, hampir 31 tahun lamanya. Kami sangat senang dan bergembira karena beliau adalah seorang pemimpin yang sangat tegas, tidak segan-segan menegur kami apabila ada kekurangan yang kami lakukan. Yang kedua, kami juga sangat terinspirasi dari beliau karena keilmuannya, keistiqomahannya, keulatannya di dalam mendidik adik-adik kami di Universitas Ahmad Syafi'i. Bagi saya, Pak Ferdi itu merupakan sosok pemimpin yang baik, bijaksana, dan mengayomi. Beliau suka bercanda, suka ngobrol kalau di kantor. Kita dianggap sudah seperti keluarga sendiri. Di hari ulang tahun ini, semoga Allah berikan keberkahan umur yang panjang, rezeki yang barokah, sehat di dunia dan akhirat. Saya kenal dengan Kak Ferdi ini dari sejak beliau berumur 1 tahun. Kak Ferdi yang ganteng ini memang dari sejak kecil merupakan sosok anak yang lincah, anak yang cerdas, yang pandai, yang nasyid, tumbuh subur menjadi pemuda dewasa yang banyak sekali kegiatannya, banyak sekali aktivitasnya, bahkan subhanallah ya, yang kita lihat sekarang sampai detik hari ini prestasinya begitu gemilang. Kita lihat serentetan titel dan jabatan yang amat sangat membanggakan. Selamat Kak Ferdi, ya, semoga selalu sehat walafiat dan panjang umur. Saya mengenal Kak Ferdi sudah cukup lama. Karir dan sosok perjalanan hidupnya telah terbukti dan teruji. Tenaga, pikiran, dan ilmunya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Beliau bukan hanya milik keluarga, UIA, BKMT, dan anak-anak yatim, tapi beliau sudah menjadi milik umat dan masyarakat dalam mengangkat citra anak bangsa di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Rasa gembira juga yang tak terhingga dengan diluncurkannya sebuah buku dari hasil karir tentang perjalanan sebuah karir yang sangat kami banggakan, di mana perjalanan itu adalah berkhidmat untuk umat dan bangsa. Saya atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar Kiai Abdullah Syafi'i mengucapkan selamat milad dan selamat sukses atas peluncuran buku ini. Semoga membawa keberkahan, kebahagiaan, dan sukses terus. Amin ya rabbal alamin. Di mata aku sih dia orangnya tegas. Pokoknya kalau lagi serius-serius dia orangnya pinter, bawel yang lucu gitu. Kalau di rumah suka bercanda, terus kalau lagi berdua juga suka ngajak ngobrol gitu tiba-tiba. Kayak pokoknya menurutku Papa tuh orangnya hebat aja gitu. Papa selamat ulang tahun. Pokoknya di tahun ini semoga makin lancar semua urusan-urusannya, tetap tambah sehat, tambah sukses karirnya. Pokoknya segala kebaikan buat Papa deh, sukses di dunia dan akhirat. Jadi dulu aku tuh sering dikasih makanan kayak McD atau apa, jadi biar badan aku gemuk katanya, jadi biar enak dipeluk gitu. Sebenarnya harusnya nggak boleh, tapi nggak apa-apa sih dulu. Papa pengen peluk-peluk aku sih dulu. Iya, buat Papa, selamat ulang tahun Papa. Semoga Papa diberikan panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah, disukseskan semua urusannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya semua yang terbaik buat Papa. Love you Papa. Lumayan agak dimanja, kayak suka minta Papa dulu sebelum ada corona, Papa itu suka minta cium sama aku. Nah biasanya Papa kalau nggak cium bilang, "Dek Bunga Cici" gitu. Cici itu berarti cium pipi kanan, pipi kiri, sama jidat. Papa selamat ulang tahun yang ke-57. Semoga Papa panjang umur, sehat selalu. Semoga apa yang Papa inginkan bisa berjalan lancar, bisa dikabulkan. Semoga urusannya semuanya bisa berjalan sesuai apa yang Papa harapkan. Semoga semakin sukses. Ketemunya, tau nggak ya? Ketemunya tuh jadi temannya Kak Ferdi itu, saudaranya Kak Ferdi itu teman kuliah kakak angkatan saya. Kak Ferdi orangnya waktu ketemu tuh ramah banget gitu, ramah banget, baik hati, suka humoris. Dari dulu emang orangnya humoris, suka bercanda. Papa tuh orangnya sebenarnya tegas, bijaksana. Kalau lagi serius emang serius, kalau lagi bercanda ya bercanda. Hari ini tanggal 12 Desember, Mama ucapkan buat Papa semoga panjang umur, diberikan umur panjang yang barokah, rezeki yang barokah, kesehatan yang paripurna, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan semoga Papa selalu sukses dan berhasil, diberi kemudahan dalam segala urusannya. Juga untuk launching buku ini semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih Papa.
Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, di atas panggung udah ada tumpeng dan kue. Saya nggak tahu ada apa ini. Kiranya mohon berkenan Bang Perdi beserta keluarga untuk naik ke atas panggung. Iya, Bang Perdi silakan dan keluarga naik ke atas panggung. Oke. Semua keluarga naik ke atas panggung. Po Lili, Po Sipa, Po Ria, iya, Po Ria, Po Lili, Po Sipa, saya nggak tahu apaan nih acaranya. Silakan aja ya Po ya. Lanjut aja, ini pakai ini, serahin aja udah, pokoknya dah. Saya nggak tahu ya. Ya, kita ada potong tumpeng terlebih dahulu. Ini sudah disiapkan oleh kita keluarga. Surprise-nya sekaligus videonya. Ya. Kita ada nyanyi-nyanyi apa gimana nih? Gak ada nyanyi-nyanyi. Hah? Gak ada nyanyi-nyanyi ya. Langsung dipotong aja Kak Ferdi. Nanti untuk Kak Hilda. Jadi videoin dong, fotoin Dadi. Videoin dan fotoin dong. Kuenya potong dulu. Ya. Itu aja Kak. Sini aja ujung. Simbolis. Buat Kak Heni. Ya Allah. Selamat Kak Ferdi dari kita semua keluarga. Semoga segala doa dan harapan yang kita sampaikan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan bagi kita semua. Sekali lagi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, rupanya pada hari ini adalah ulang tahun Bang Perdi yang keberapa Posipa? Ulang tahun Bang Perdi, dari kita semua ngucapin kalau tiba di Surabaya kirim kabar serta berita. Kalau usia makin bertambah, perbanyak sabar, perbanyak sedekah. Yuk tepuk tangan buat Bang Perdi. Hadirin, kita masih mendengarkan sebelum bedah buku di akhir nanti. Sama-sama kita dengarkan sambutan keluarga. Kali ini disampaikan oleh Pak Boy. Bang Boy, silakan Bang Boy. Iya. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang berbahagia hari ini, Abangda Bang Ferdi, yang lengkapnya Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus, SH LLM Bang ya. Beserta seluruh keluarga, ibu, istri dan anak-anak, dan tentunya juga seluruh keluarga besar dari
almarhumah Ibu Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah. Yang saya hormati tamu-tamu yang terhormat, Prof. Jimli Asidiki, Prof. Ahmad Mubarok sudah pulang, Pak Rektor, Pak Dr. Mas Duki, dan tentunya juga banyak sekali encang-encing, abang-abang dan empok, terutama alumni SMP 3, karena alumni SMP 3-nya angkatannya Bang Ferdi, yang jelas pasti abang saya. Dan tentunya juga hadirin hadirat tenaga pendidik dari Asy-Syafiyah yang hadir, ibu bapak semuanya tokoh-tokoh masyarakat Betawi. Pak Edi masih ada ya? Pak Edi Nalapa ya? Oh, Pak Edi siap. Ini saya masih kecil, beliau kan tahunya wakil gubernur dulu. Dan tentunya hari ini adalah hari yang berbahagia untuk Bang Ferdi. Dan saya juga kaget juga kok saya diminta ke depan ya. Tapi nggak apa-apa lah, karena Bang Ferdi ini dari kecil saya sudah mengenal. Kalau Bang Ferdi nggak kenal saya, karena biasanya adik kelas tahu kakak kelas. Dan kebetulan rumah kita, kalau Prof. Jimli dulu sudah di sini, kami masih di sana, Prof. Masih di Jalan Al-Barkah. Jadi kalau sholat Jumat kami juga di Masjid Al-Barkah dulu. Karena kami tinggal di Jalan Rambutan ya, di belakang Al-Barkah. Masih dengar kalau Pak Kiai almarhum, Pak Kiai Abdullah Safei berceramah, berkhotbah sholat Jumat pada waktu itu. Kami masih SD lah. Dan tentunya kami ikut bangga, beliau, Abang Ferdi, telah berhasil menyusun buku yang tentunya ini bukan yang pertama, yang kesekian kali, berhikmat untuk umat dan bangsa. Ini adalah tentunya pasti bentuk-bentuk pengalaman Bang Ferdi dalam kapasitas sebagai pribadi, sebagai muslim yang banyak mengabdi, melayani umat dan bangsa. Karena tentu apalagi tadi Bang Ferdi sudah menyampaikan banyak aktif di Yayasan Asy-Syafiyah, dan kemudian kita tahu bahwa Asy-Syafiyah adalah lembaga yang sangat dikenal oleh masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia, dan bahkan tadi banyak sekali relasi dari Bang Ferdi yang tentunya juga tidak lepas dari Asy-Syafiyah di dalam bidang dakwah, pendidikan dan sosial. Nah, dalam hal ini bagi saya pribadi tentunya contoh juga. Karena menyusun buku ini juga perlu niat dan usaha, mengatur waktu, sehingga pengalaman-pengalaman, pemikiran-pemikiran Bang Ferdi di dalam memberikan pelayanan kepada umat dan bangsa ini bisa menjadi contoh bagi kita semua. Dan saya juga yakin apa yang dituliskan oleh Bang Ferdi itu sangat bermanfaat bagi diri saya dan juga bagi generasi muda Indonesia. Hari ini tentunya kita yakin kalau umat adalah tentu bagian dari seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat muslim, dan kami yakin juga yang non muslim. Kalau bangsa juga tentu kita yakin adalah bangsa Indonesia, bangsa yang memiliki jati diri, bangsa yang dilahirkan hasil perjuangan juga sumbangsih para ulama-ulama besar Indonesia yang pada waktu di masa-masa pergerakan melawan penjajah, melawan tentara sekutu, telah juga melahirkan resolusi jihad fisabilillah. Jadi ini adalah ulama-ulama yang tentunya mengilhami kita hari ini, yang menyelamatkan bangsa dari penjajah.
Nah tentu apa yang menjadi pengalaman Bang Ferdi ini sangat menarik ketika kita bangsa Indonesia hari ini menghadapi fenomena adanya transnasional ideologi. Nah, ideologi ini adalah ideologi yang banyak juga dipengaruhi oleh nilai-nilai luar yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi terutama ideologinya ideologi yang berbasis kekerasan. Saya tidak malu-malu mengatakan ya ideologi terorisme. Karena ideologi terorisme ini berhadapan tentunya bertentangan dengan apa yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Nah tentu keteladanan yang telah Bang Ferdi curahkan dalam tulisan ini kami yakin dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk melanjutkan pendidikan kepada bangsa Indonesia, generasi muda utamanya, di samping mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tentu ilmu agama, juga adalah generasi muda yang mencintai bangsanya. Jadi ilmu agamanya mendapatkan materi yang bagus dari tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh pendidik, termasuk seperti Bang Ferdi, tetapi yang tentu kita berharap generasi muda kita ke depan tidak lupa dengan jati diri bangsanya, terutama mampu mengidentifikasi potensi-potensi ancaman buat bangsa kita, potensi-potensi nilai-nilai yang dikembangkan padahal nilai itu tidak sejalan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah oleh karena itu kami melihat tulisan-tulisan ini bisa menjadi semacam inspirasi bagi kita. Jadi jangan sampai nanti kita terbawa pengaruh adanya ideologi berbasis kekerasan, di mana diantaranya adanya seperti sedang mendakwahkan nilai-nilai agama, akan tetapi didomplengi dengan semangat kekerasan atau ancaman kekerasan, di mana tentunya justru malah sebenarnya jauh dari nilai-nilai agama yang rahmatan lil alamin, nilai-nilai agama yang rahmat bagi semua umat. Sebagai bangsa Indonesia yang berdasarkan ideologi Pancasila, tentu kita yakin negara berdasarkan konstitusi memberikan ruang yang sangat baik untuk setiap agama menjalankan ibadahnya, menjalankan syariat agama sesuai dengan apa yang diyakini. Dan tentunya ini juga tidak berlaku hanya satu agama saja. Semua agama yang diakui oleh pemerintah memiliki hak dan peluang yang sama. Nah, sebagai bangsa Indonesia tentu kita yakin kita diwariskan semangat untuk bertoleransi di tengah perbedaan yang ada di dalam bangsa kita. Karena bangsa kita ini kaya dengan perbedaan. Oleh karena itu, contoh-contoh bentuk pelayanan kepada umat yang telah diberikan oleh Bang Ferdi dan tentunya juga Yayasan Pendidikan Asy-Syafi'iyah ini menjadi semangat bagi kita untuk menselaraskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kebangsaan. Jadi selamat Bang Ferdi, kami ikut bangga, apalagi sebenarnya kami ini juga keluarga Betawi Bang. Jadi kami perlu lapor juga, kalau kakek saya itu sudah di Jakarta tahun 1930, pejabat di Balai Pustaka, sebenarnya kakek bapak saya. Jadi kakek bapak saya, jadi saya engkong ya istilahnya. Itu pengarang Sidul Anak Betawi. Ya. Jadi Aman Datuk Majoindo. Jadi dialah yang dulu tinggal di Jatinegara terus kemudian pindah ke Minangkabau di Jalan
Pasar Rumput sana, di mana saya masih baru umur 5 tahun, masih melihat beliau, dan beliau karya-karyanya di Balai Pustaka ada kurang lebih hampir 40 buku, termasuk tafsir agama Islam yang beliau ini kan juga beliau produksi ketika menjabat sebagai redaktur, pimpinan redaksi di Balai Pustaka. Dan oleh karenanya kami sekeluarga itu sangat dekat dengan keluarga masyarakat Betawi. Jadi itu contoh bahwa leluhur kami berhasil mengangkat figur Sidul, dan itu tentu dikarenakan karena penghayatan almarhum terhadap proses interaksinya dengan masyarakat Betawi pada tahun 1930-an. Beliau wafat tahun 1969, beliau wafat. Dan tentunya juga dengan demikian berkaitan dengan nilai-nilai adat istiadat yang ada di masyarakat Betawi ini, tentu juga menjadi semangat kami untuk terus kita lestarikan jati diri masyarakat Betawi sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Karena sejatinya hal ini juga sudah kita lihat dari bagaimana materi dakwah yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i maupun Ibu Hajah Profesor Dr. Tuti Alawiyah, dan apalagi hari ini diteruskan oleh Bang Ferdi. Sukses selalu untuk Bang Ferdi dan sukses untuk Asafiyah dalam rangka menumbuh kembangkan Indonesia yang maju, sehat, sejahtera, dan bahagia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita ucapin terima kasih kepada abang kita yang satu ini, Bang Boy. Ya, alhamdulillah, makin keren aja beliau nih. Hampir kalah Anjas Asmara bintang TV sama beliau nih. Zaman dulu kita inget banget nih. Yuk, hadirin wal hadirat yang berbahagia, Bang Jimli masih ada? Ya, makasih Bang ya, setia sama kita semua di sini. Hadirin yang berbahagia, ini dia persembahan dari. Kita tahu kalau ngomongin Asafiyah pasti kita omongin yang namanya anak yatim. Nah sekarang yang kita mau saksiin adalah persembahan pesantren khusus yatim Asafiyah. Tepuk tangan buat anak-anak kita nih, silakan. Iya.
Tepuk tangan buat anak-anak pesantren Susiati Masafia. Ini semua di pesantren ini ada 250 anak-anak yatim dan miskin duafa dari 17 provinsi. Jadi semua, alhamdulillah, semua di sini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa istiqomah melanjutkan warisan perjuangan dari Ibu. Saya pengen adik-adik saya Kak Ria, Kak Lili, Kak Sipa, sama Kak Hilda, kita keluarga semua foto sama anak-anak yatim sini. Karena setiap hari saya dibantu sama adik-adik saya. Kalau Sipa ini bagian pendidikan, Kak Lili ini bagian SDM, kalau Kak Ria bagian rumah tangga. Saya pimpinan penanggung jawab dari pesantren ini. Alhamdulillah semua pada sehat-sehat semua. Tepuk tangan buat kamu semua dong. Ya, kita mau foto nih sama-sama di momen ini. Silakan bisa diambil sama tim. Ya, dari belakang udah ya. Terima kasih. Jadi pesantren ini udah sejak 10 Januari 78, sudah 43 tahun. Dan anak-anak di sini dari SD sampai dengan SMA. Alhamdulillah. Anak-anak, kamu kembali sekarang ke masing-masing karena ada mau acara selanjutnya. Silakan. Tepuk tangan buat anak-anak yatim piatu Asapia. Balik. Turun. Ayo udah selesai. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, demikian persembahan anak-anak kita, anak-anak yatim kita yang dibina oleh Asafia, luar biasa banget. Kita doain semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti untuk negara, nusa dan bangsa, dan khususnya bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Dari kita semua ngucapin alang-alang ketiban ke buah korma di Kirajati, emang bener tampang anak yatim Asapia cakep, punya suara, insya Allah putus Krisdayanti. Ya, kita doain begitu. Lanjut, ini acara inti kita. Mohon kita panggil moderator kita yang keren, yang ganteng, Kang Denny Chandra. Mana Kang Denny? Ayo Kang, silakan Kang. Yang telah mempertemukan kita semuanya di sini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Semoga siang hari ini berkah berlimpah tercurah untuk kita semuanya. Amin. Ini adalah satu hal yang sangat membanggakan untuk saya, ditunjuk sebagai moderator untuk membedah buku. Ini adalah pertama kalinya saya menjadi moderator. Saya harus bersikap moderat untuk membeli motor, jadi memang salah satunya juga memang mencari keuntungan. Jadi sebenarnya saya juga nggak tahu, tetapi karena ada keperluan ya sudah ambil aja. Yang penting halal. Ya, alhamdulillah. Dan mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini juga belum baca buku Berhikmat untuk Umat dan Bangsa secara keseluruhan, tentu saja. Saya yakin karena saya juga baru dikirim buku ini sekitar tanggal 7 dan 8. Bang Dai, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Bang Dai. Berkah selalu usianya, berkah untuk Bang Dai, keluarga dan juga untuk kita, sahabat-sahabat tentu saja. Moga-moga inilah menjadi keberkahan juga kita berkumpul di sini semuanya. Ya, sebelum kita membedah buku, ini mungkin yang namanya literasi yang sangat kurang sekali di Indonesia. Bahwasanya orang Indonesia itu sangat sulit membaca.
maksudnya bukan karena sulit membaca, tetapi keinginan untuk membacanya itu berkurang, tetapi lebih banyak auditori, jadi hanya mendengar biasanya kalau mereka kadang-kadang. Padahal dalam sebuah buku itu bisa menghadirkan sebuah theater of mind atau imajinasi yang diberikan oleh si penulis untuk kita membayangkan, atau justru kita berharap dengan inspirasinya memberikan atau bergerak lebih daripada yang diinginkan oleh si penulis. Biasanya seperti itu. Walaupun ini adalah cetakan pertama, masih ada beberapa mungkin sebelum kita bahas dan saya memanggil para narasumber yang akan membedah buku ini. Coba saya naik ke atas saja. Ya. Ini bukunya saya baru membaca beberapa mungkin, walaupun ada beberapa mungkin yang paling banyak di ini secara inti dari apa yang diinginkan oleh penulis di sini tersampaikan semuanya. Hanya ada beberapa typo mungkin. Apa kabar, Prof? Ya. Ada beberapa yang mungkin typo-typo sedikit lah. Misalnya ada beberapa yang masih, saya tuh baru baca sedikit, tapi ada, coba dibaca sedikit ya di sini. Nanti Bapak dan Ibu bisa menemukannya di sini. Ada beberapa typo sebenarnya yang sebenarnya di halaman 5 ada kata, nah itu, meskipun menjadi meskipin. Meskipin, lalu ada beberapa bahasa-bahasa lah. Tetapi yang paling kita pelajari adalah dari apa yang sudah disampaikan atau yang diinginkan oleh Bang Dai ini adalah bahwasanya ada beberapa yang kita inginkan bahwa pengetahuan merupakan sebuah kekuatan, atau dikatakan the power is knowledge is a power, tetapi sebenarnya karakter lebih daripada itu. Nah, untuk itu sudah hadir bersama-sama dengan kita, saya akan memanggilkan para narasumber yang akan membedah buku ini. Yang pertama sudah bersama-sama dengan kita Bapak Dr. Mas Duki Ahmad SHMM. Selamat siang Pak. Dan selanjutnya saya akan mengundang Ibu Ustazah Hajah Atifah Hasan LC dari BKMT. Kami persilakan Ibu Hajah Atifah. Selanjutnya ini adalah sahabatnya Bang Dai, yaitu Bapak Beidra Yendi Yaman. Silakan Ibu. Ibu Hajah Atifah. Bapak Beidra Yendi Yaman, iya silahkan, kami persilahkan. Dan ada satu lagi yang kemungkinan karena berhalangan, beliau sekarang sedang berada di Kalimantan kalau tidak salah. Beliau sedang sibuk mungkin, yaitu Ustadz Dr. Haikal Hasan yang pada kesempatan ini berhalangan, beliau ada di Kalimantan untuk mengurusi ibu kota yang baru. Itu juga kalau jadi. Ya. Untuk itu sebelum beliau-beliau narasumber yang ada di sini berbicara mengenai atau membedah buku ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu yaitu mungkin ungkapan atas launching dari buku Berhikmat untuk Umat dan Bangsa dari Ustadz Dr. Haikal Hasan. Kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada yang melihat video ini, kalau Anda belum kenal yang namanya Bang Dai, ini waktunya Anda harus mengenal beliau. Ya, sahabat saya, guru saya, Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus ini. Beliau membuat sebuah buku tentang siapa beliau. Kalau bagi orang yang senang melihat, cukup melihat di halaman belakang bersama siapa saja. Ini rekaman foto yang sudah mencerminkan diri beliau. Lengkap semua. Dan kalau ingin lebih tahu lebih dalam lagi siapa beliau, saya sarankan langsung buka halaman 14, 15, 16, 17, dan 18.
Anda akan langsung tercerminkan siapa Bang Dai ini. Di halaman itu, beliau menceritakan bahwa Islam itu adalah universal dan itu berlaku secara umum dan berlaku abadi, tidak temporal dan tidak lokal. Aha, kalimat ini penting. Tidak temporal artinya berlaku abadi sepanjang masa. Tidak lokal berarti internasional, dunia akhirat. Itulah Islam. Dari dua kalimat itu pasti Anda akan tahu karakter apa yang dimiliki oleh beliau. Ya, Islam sebagai way of life, itu yang beliau tuliskan dalam salah satu poin penting dalam buku Berkhidmat untuk Umat dan Bangsa. Segera teman-teman lihat, teman-teman cari di mana cara mendapatkan buku ini dan galilah khazanah dari beliau. Bang Dai memang betul-betul senatornya Betawi. Begitulah sahabat kita, guru kita, Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus SH LLM. Mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau kesehatan, kekayaan, kemuliaan, kebijaksanaan untuk umat di sekitarnya dan untuk orang-orang yang dicintainya. Saya masih terus menikmati ini. Beliau dipanggil Bang Ferdi karena ada kata-kata Firdaus. Kalau saya Bang Dai karena ada Bang Dai channel. Oh ya, udah subscribe belum? Kalau subscribe segera dan bunyikan belnya agar update-update dari beliau, kritisnya beliau Anda akan dapat di Bang Dai. Saya akan lanjutkan baca buku ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia. Silakan tepuk tangan untuk Ustadz Babe Haikal Hasan. Ya, sebelum kita membedah, ada satu hal yang sebenarnya menurut saya ya satu hal yang sangat menarik buat saya adalah ketika di sini saya melihat ada, karena Bang Dai ini sangat suka sekali dengan ilmu, makanya beliau itu sekolah dan sekolah sehingga mendapatkan gelar yang sangat banyak. Di sini ada sebuah patah yang mengatakan, carilah ilmu sampai negeri Cina. Itu orang Indonesia mengatakan bahwa carilah ilmu sampai negeri Cina. Ternyata pepatah itu berbanding terbalik dengan orang-orang di Cina. Kalau orang-orang di Cina ternyata bekerjalah sampai ke Indonesia. Makanya di Indonesia sekarang banyak pekerja-pekerjanya. Luar biasa itu. Ini dibuktikan. Seharusnya kita juga kerja kemana-mana juga. Ya, kita akan mulai mungkin membedah buku ini. Untuk yang pertama, berkenan mungkin Ibu Ustazah Hajah Atifah Hasan LC dari BKMT, karena beliau adalah satu-satunya wanita yang ada di sini. Ya, lady first. Silakan Ibu. Assalamualaikum Bu. Makasih Mbak Neni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang berbahagia pada hari ini, yang kita cintai, yang kita amat sangat-sangat hormati, Bapak Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus SH LLM, ada lagi Mang Deni, MBA, MBA, MDA, MBA ya. MDA itu apa? Nah, lu gak tahu dah tuh MBA ya. Ya. Seluruh keluarga besarnya. Selamat Kak Ferdi, panjang umur, sehat badan, murah rizki, semangat terus untuk menulis, semangat terus untuk belajar, walaupun sudah berkiprah kemana-mana. Para tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh ulama, ya, tokoh pelaku seni, ya, yaitu dari komedian nasional, di sini banyak hadir, juga rekan-rekan tercinta dari pengurus pusat Badan Kontak Majelis Taklim yang saya tidak sebut satu persatu, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, yang mudah-mudahan kehadiran kita di hari yang penuh barokah ini mendapatkan barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini salah satu yang dipilih
untuk duduk di depan, ya, yang katanya launching dan bedah buku, berkhidmat untuk umat dan bangsa. Subhanallah. Yang jelas saya ini salah satu orang yang diberikan keberkahan oleh Allah umur, karena saya mengalami, menyaksikan, bahkan hidup bersama, bergaul, bahkan ikut bermusyawarah, bahkan ikut berjuang 3 generasi hebat. Karena saya ingat, saya pernah menjadi mukimat, santriwati dari pesantren Asy-Syafi'iyah di Bali Matraman, yaitu pada tahun 1965. Saya ingat betul bahwa itu lagi sedang bergejolaknya, yaitu peristiwa G30S. Dan saya merasakan dengan Bapak Kiai kita yang hebat, yang berharisma, yaitu Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i bin Syafi'i, Allah yaghfiru dunubahu wa yu'li darajatahu fil jannah wa wasi qabrahu, amin, mudah-mudahan. Ya. Dan juga saya bergaul dengan putri beliau, perempuan tangguh, perempuan hebat, perempuan yang tidak kenal capek lelah, ya, perempuan yang masya Allah berwawasan luas, berilmu luas, yaitu gurunda tercinta almarhum laha Profesor Dr. Hajatuti Alawiyah. Ya. Kita bersama-sama, ya, saya sebagai guru pengalaman saya, sebab saya dengan beliau ini dari sejak tahun 69 saya ini sudah dibawa-bawa dengan beliau sampai ke negeri jiran. 3 bulan saya di sana berdakwah. Dan juga generasi yang ketiga sekarang ini, masya Allah, subhanallah, yaitu Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus. Saya kenal beliau, berarti beliau waktu umur 1 tahun. Memang Kak Ferdi ini sosok orang yang smart, orang yang lincah, yang cerdas, ya, orang yang nggak kenal capek gitu, ya, dan orang yang betul-betul sampai detik hari ini adalah menunjukkan kepada kita, sebagai bukti adalah buku yang kita pegang masing-masing, ya, pengalaman beliau dari sejak kecil sampai sekarang ini tertulis di situ. Dan juga tentunya kita membaca buku ini adalah merupakan bisa menjadi inspirasi kita. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, nikmat umur, nikmat rizki, nikmat ilmu, kita harus optimalkan untuk kepentingan umat, bangsa dan negara ini. Nah, Kak Ferdi, ya, menulis kitab ini, menulis buku ini adalah menyajikan kepada kita bahwa menjajakan kepada kita ini perjalanan pengalaman beliau, perjalanan sebagai seorang ulama atau tokoh besar umat. Ketika guru kita Al-Mukarramah Al-Maghfur laha, Ibu Profesor Dr. Tuti Alawiyah, membangun Universitas Islam Asy-Syafi'iyah dengan kerja kerasnya, ya, dengan membesarkan UIA ini menjadi salah satu lembaga pendidikan yang sampai detik hari ini, ya, tetap punya khas keislaman, tapi subhanallah menghadirkan mahasiswa yang modern. Karena sebagai bukti, sebagai tanda, banyak sekali jeblosan atau keluaran dari UIA ini menjadi pejabat yang menduduki kedudukan yang strategis di negara kita ini. Ini adalah salah satu tentunya warisan amanat yang terus diteruskan dengan Kak Ferdi dan saudara-saudaranya. Dan mohon maaf juga, ya, tadi keluarga besar gurunda tercinta Kak Syifa, Kak Ria dengan Kak Lili, ya, yang memang partner yang bersama-sama warisan dan amanat ini, ya, dikerjakan, diperjuangkan bersama.
Karena perlu diketahui ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ya, bukan saja ini buku pertama yang jadi inspirasi. Karena kami sekali lagi 3 generasi hidup ya bersama-sama berjuang. Dari kakenda, dari ibunda sampai anaknya sekarang ini. Jangankan bukunya, tulisannya ya, tetapi ketika kita masuk dari depan aja, dari pintu gerbang kampus 2 di sini komplek yatim ya, sudah menjadi inspirasi buat kita. Baru bahwa dari situlah kita ingat apa yang dikatakan oleh penyair Arab, al-jahiluna famata qabla mautihim wal alimuna in matu fa ahya'u. Al-jahiluna yaitu orang-orang yang tidak pandai, orang-orang yang enggak mau belajar, orang-orang yang tidak mau berusaha jadi orang pinter. Al-jahilun, kita tahu kata-kata orang jahil ketika zaman jahiliyah ya, orang yang enggak tahu apa-apa. Famatu katanya qabla mautihin, mereka mati sebelum mati. Artinya kehidupannya di tengah-tengah masyarakat tidak diketahui, nggak dikenal, ya, nggak ada apa namanya actionnya, nggak ada perjuangan dan lain sebagainya. Orang nggak tahu banyak, ya. Bahkan lingkungan sendiri pun nggak tahu. Tetapi wal alimuna, orang-orang yang alim. Bagaimana coba? Almarhumah al-maghfur lahu, ya, almarhum al-maghfur lahu Kiai Haji Abdullah Syafi'i dan juga Profesor Dr. Hajatul Alawiyah, dan juga yang sekarang generasi yang ketiga yaitu Kak Ferdi, Profesor Dr. Ferdi ini, subhanallah. Peninggalan beliau kita lihat di sini, ya. Kalaulah mungkin, dan jangan lupa bukan saja 3. Ini yang Kak Ferdi keempat nih. Yang ketiga itu almarhum Kak Reza, ya. Kak Reza subhanallah. Ini bangunan ini saya saksikan sendiri. Ini membangun ini seperti apa ya? Seperti simsalabim ndak kadabrat gitu. Cuma berapa bulan jadi ini. Cuma berapa bulan jadi ini. Cuma berapa bulan jadi ini. Itu saya heran juga, duit dari mana tuh banyak begitu. Subhanallah. Ya, cuman mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Allah terima amal ibadahnya Kak Reza, dan ini pun nih, ya, ini tangan beliau. Ya, tangan beliau ini yang membangun tempat ini. Jadi Kak Ferdi ini adalah sebagai penulis ya buku, adalah merupakan sosok ya yang amat sangat bisa mumpuni bagi berbagai elemen masyarakat. Kita lihat sekarang aja Bu, Masya Allah, ini dulu ngelihat Bang Jarot, melihat tadi Pak Zarzan dan sebagainya, kalau nggak di televisi nggak ngelihat. Tapi ketika Bang Ferdi, Masya Allah ya, mendekati beliau, ini seakan-akan ini Asyafiyah rumahnya ya, seliweran kalau kata apa nih, kata orang Betawi ya, mundar mandir aja. Subhanallah ya, juga budaya Betawi, menguatkan budaya Betawi ya. Kita lihat apalagi gambar-gambar yang kita lihat, foto-foto Kak Ferdi dari naik perahu ya, kegiatannya, actionnya ya, sampai naik pesawat ke negeri manapun ya, sampai ya. Ini salah satu adalah motivasi, inspirasi buat kaum muda tentunya, melihat bagaimana semangatnya untuk berjuang. Kita lihat juga dari pentingnya atau kepentingan keumatan, yaitu melalui Badan Kontak Majelis Taklim ya. Saya sendiri artinya yang memang action di dalam Badan Kontak Majelis Taklim ini. Kak Ferdi sebagai ketua pembina ya, ketua pembina Badan Kontak Majelis Taklim, subhanallah, betul-betul memberikan kepada kita masukan-masukan yang penting. Bukan saja pelajaran-pelajaran, ilmu-ilmu, tapi beliau rajin betul menginformasikan ya segala sesuatu yang memang kita jarang dengar, yang jarang kita lihat. Sebab mayoritas ibu-ibu di Badan Kontak Majelis Taklim aktivitasnya di Majelis Taklim, aktivitasnya di lingkungan Majelis Taklim itu sendiri. Tapi dengan adanya ketua pembina Kak Ferdi ini, subhanallah ya, menyampaikan adalah pesan-pesan atau peristiwa aktual pada sekarang ini
ya mereka beliau ini tidak segan-segan. Bahkan yang saya amat sangat bangga betul, ya Kak Ferdi ini orang sesibuk itu masih ngingetin kita hari-harian baca sholawat, ya nuntun doa, subhanallah. Ya, ini ya melalui apa? Mulai Badan Kontak Majelis Taklim yang menghadirkan pemberdayaan pendidikan kepada wanita melalui Majelis Taklim. Dan selanjutnya juga tadi kita saksikan, ya. Jadi action Kak Ferdi ini bukan saja ditulis di buku, karena memang udah kenyataan, ya. Kita lihat tadi coba anak-anak yatim, 250 anak yatim, subhanallah. Bukan aja pinter nyanyi, tapi kalau kita lihat juga ketika mungkin diperagakan tahfiz Al-Quran, hafal Al-Quran. Ketika diperagakan bagaimana mungkin untuk apa namanya itu, tentang masalah ilmu, insya Allah wawasannya luas. Jadi anak-anak yatim yang dikelola beliau ini dengan apik, dengan betul-betul tertata rapi, ya, sehingga anak-anak ini saya yakin kalau dia dikeluarkan dari asramanya akan diterima, ya, dengan begitu antusias kepada masyarakat dan menjadi anak-anak yang mandiri. Tidak sampai di situ aja. Kak Ferdi ini terpilih, ya, menjadi anggota senator DPD dari Dapil DKI Jakarta, ya. Baik periode yang lalu maupun sekarang saat ini. Ini menunjukkan bahwa Kak Ferdi itu ditunggu kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Jadi oleh karena itu subhanallah, nggak bisa secara panjang saya ceritakan di sini. Alhamdulillah hari ini kita dihadiahkan sebuah buku yang amat sangat penting, ya, baik itu tulisan maupun gambar, dari yang sekecil-kecilnya sampai yang setinggi-tingginya, jangan dilewatkan itu, masya Allah, ya, menunjukkan bahwa memang beliau orang yang aktif, orang yang selalu bergerak, ya, selalu menginginkan di dalam hidupnya ini bermanfaat. Dan tentunya yang terakhir, mari kita doakan. Mudah-mudahan Kak Ferdi dalam kiprahnya menjadi kiprah beliau ini menjadi amal soleh yang akan diganjar dengan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap Kak Ferdi ini tetap istiqomah untuk memperjuangkan kebaikan, memperjuangkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, dan menghadirkan tentunya inspirasi kehidupan kepada kita. Dan kita mengharap berikutnya ini dikeluarkan buku-buku baru yang bisa menjadi kesegaran buat kita dan inspirasi buat kehidupan kita. Selamat Kak Ferdi, dan sekali lagi mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, dan keluar generasi-generasi penerus insya Allah, baik dari anak-anak Kak Ferdi sendiri maupun dari anak-anak dari keturunan Al-Maghfur Laha Ibu Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah, sehingga Asy-Syafa ini akan terus berjaya sampai akhir zaman. Amin. Makasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Hadallahikum ajma'in wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Itu memang salah satu latar yang membelakangi atau yang mendasari semuanya itu memang dari pendidikan kalau Bang Dai ini. Sehingga beliau berkiprah di politik, dakwah maupun di sosial, tetapi karena pendidikan bukan hanya ilmu pengetahuan juga, tapi ilmu agama juga tinggi. Dan beliau itu salah satunya memang betul Ustaz ya, beliau itu masih sangat rajin sekali mengirimkan kita untuk tidak lupa sehari-hari itu untuk bersalawat. Itu luar biasa sekali. Jadi bukan saja Ustaz, seluruh teman-teman dari Paski atau pelawak Indonesia itu juga diberikan, diingatkan terus. Dan beliau tidak pernah lelah untuk mengingatkan kita semuanya. Itu luar biasa sekali. Iya, amin. Ya. Dan selanjutnya mungkin karena sudah membuka masker, jadi mau tidak mau saya harus tadi tetapi karena Pak Rektor sudah membuka masker, ya sudah. Kalau begitu silakan. Cek. Dr. Mas Baik. Duki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa.
Amma ba'du, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, kami takdimi yang sedang berbahagia, yang pemikirannya hari ini sedang kita bedah, yakni Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus Eza LM MBE dan Kahilda dan putra putri yang ganteng dan yang cantik-cantik. Yang kami hormati, kami takdimi juga putri dari keluarga Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah beserta tentu para menantu dan juga cucu-cucu. Pak Boy, Komjen Dr. Boy Rafli, luar biasa ini masih stay di sini. Para tokoh seniman Betawi ini lengkap ini, saya kalau menyebutkan saya kira membutuhkan waktu cukup panjang. Teman-teman Paski saya kira masih stay juga, dan para wakil rektor juga Sivitas Akademika UIA dan semua hadirin yang bersama-sama mengikuti acara yang bergengsi ini. Syukur alhamdulillah sore hari ini saya kira di kampus 2 dan di lingkungan pesantren Yatim As-Safiyah kita dapat bersama-sama berkumpul, meski dengan tetap kita tentu mengedepankan protokol kesehatan karena kita masih juga dalam situasi yang harus kita waspada. Untuk itu saya juga sampaikan salam hormat saya kepada teman-teman yang masih berada di Zoom meeting, di ruang virtual. Salam takdim kami, ini ada juga masih yang di Afrika. Excellency Dr. Laila, salah seorang penasihat dari Presiden Mandela. Ini adalah sahabat Prof. Ferdi, sahabat Prof. Tuti Alawiyah juga, dan juga bersama-sama kita, kami takdimi. Salawat dan salam mari kita curahkan keharibaan manusia agung, pemimpin dunia akhirat Nabi Muhammad SAW, yang tentu kita ingin terus meneladani dan terus mengamalkan ajaran-ajaran yang beliau bawa. Saya bersyukur karena hari ini dilibatkan dan ikut bersama-sama untuk membedah buku Prof. Dailami. Saya akan membagi 2 episode. Pertama saya ingin mempertajam, memperjelas bagaimana pemikiran-pemikiran di samping yang ada di buku itu, dan juga saksi hidup setidaknya saya dalam kurun setelah tahun 2015 ketika almarhum Ibunda Profesor Dr. Tuti Alawiyah mengajak kami bergabung. Saya ini orang luar yang tiba-tiba tidak tahu seperti apa, madzaradallahu bihadza masalah, tiba-tiba Prof. Tuti mengajak kami untuk bersama-sama. Tetapi saya melihat disitulah hebatnya, disitulah pemikiran-pemikiran beliau juga bukan hanya didasarkan dengan rasional, tetapi mendapat bimbingan. Karena ternyata beliau berprinsip lembaga pendidikan di As-Safiyah harus tetap eksis dan perlu juga mengundang orang lain untuk bersinergi dan mewarnai. Di saat-saat seperti itulah saya banyak bersinergi dengan Profesor Dailami Firdaus yang sering kita sebut dengan Bang Ferdi. Bang Ferdi adalah sosok intelektual, juru dakwah dan aktivis sosial yang sekaligus pendidik yang lurus, selalu berbicara kebenaran berdasarkan ilmu yang dikuasainya dengan penuh tanggung jawab. Itu yang testimoni yang saya berikan, dan dari tulisan-tulisan beliau yang ada di dalam buku ini sangat menarik karena komprehensif. Setidaknya tema-tema yang ditulis dari masalah keumatan,
bagaimana pedulinya beliau, hadirnya beliau untuk menjawab masalah-masalah umat. Di situ banyak beliau juga bagaimana konsep Al-Quran, bagaimana konsep Islam, dan bagaimana realitas, dan bagaimana yang harus kita lakukan. Kita sebagai orang-orang terdidik, Bang Ferdi banyak memberikan akselerasi sendiri. Di samping masalah tema-tema terkait dakwah, beliau juga masuk ke ranah-ranah sosial politik. Tentu pengalaman beliau ketika mahasiswa juga sebagai aktivis dan rekam jejak pendidikan beliau juga termasuk cerdas. Ditularkan juga dalam tulisan-tulisan terkait bagaimana sisi-sisi pandangan politik dan mensikapi kehidupan di sekitarnya. Bahkan saya yang tercengang juga di situ adalah Bang Dai juga bicara tentang hak asasi manusia. Yang saya sebagai orang yang 5 tahun bersama dengan Prof. Jimli As-Siddiq, karena Prof. Jimli di Komnas HAM itu sebagai salah seorang penasehat, Wanhat. Saya adalah pejabat senior, pemikiran-pemikiran juga beliau sangat inline. Ini ingin saya mengatakan beliau update terhadap isu-isu yang terkait dengan masalah HAM, juga bukan HAM seperti yang dipersepsikan oleh sebagian masyarakat kita yang bebas sebebas-bebasnya, tetapi HAM yang bertanggung jawab. Ini saya kira menarik. Tadi kalau kita kaitkan juga dengan isu terkini yang disampaikan oleh Kepala BNPT, Pak Boy tadi. Saya kira dalam tulisan-tulisan itu betapa Prof. Ferdi menghadirkan bahwasannya Islam yang kita yakini, yang kita usung sebagai garis perjuangan adalah Islam wasatiyah. Ini yang saya kira di belahan dunia manapun adalah menjadi masalah-masalah besar. Kapasitasnya saya sebagai rektor 2,5 tahun yang lalu, saya mewakili Indonesia dari lembaga pendidikan dan saya diutus oleh Prof. Ferdi bicara di depan organisasi internasional, konferensi Islam internasional. Dalam situasi suasana lobby, banyak delegasi-delegasi dari Kurdistan, dari Kashmir, dari beberapa negara. Setelah saya sampaikan bahwasannya Indonesia adalah negara yang lahir dengan perjanjian, negara yang lahir berkat wisdom dari para ulama, sehingga jalan pikiran Indonesia adalah Islam yang wasatiyah. Ini yang saya kira Profesor Dr. Hajah Tutul Alawiyah banyak memberikan inspirasi yang akhirnya ditulis oleh Prof. Dailami di dalam buku-buku itu. Jadi dengan kata lain, Prof. mencoba mengelaborasi pemikiran-pemikiran dalam tataran idealite Al-Quran, tetapi bagaimana kita mensikapi dalam situasi praksis keindonesiaan yang secara sunnatullah Indonesia memang 2/3 wilayah adalah lautan, yang sunnatullahnya juga pasti menjadi negara yang terbuka. Portugis datang ke Indonesia, Belanda datang ke Indonesia, Inggris datang, semua pedagang Arab datang, membawa konsekuensi betapa pluralnya. Di sini saya kira Bhinneka Tunggal Ika dan dikaitkan yang lain, Islam wasatiyah menjadi sangat tepat. Namun demikian, Prof. Ferdi ini adalah juga sosok intelektual yang paham juga praktek di lapangan. Maka beliau bukan dalam tataran seperti layaknya profesor-profesor di perguruan tinggi yang sering kadang-kala terjebak di menara gading. Beliau ingin juga turun dan kritikan-kritikan yang tajam itulah saya kira mungkin oleh sebagian orang mengatakan ini terlalu keras. Tetapi saya kira
dunia perguruan tinggi memang harus mengingatkan, apapun janji konstitusi negara Republik Indonesia adalah ingin menghadirkan yang pertama kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua juga adalah banyak janji-janji yang belum terlunasi. Salah satunya adalah ingin mencerdaskan. Melalui UIA inilah saya kira Prof. Perdi banyak memberikan penekanan-penekanan kami. UIA betapapun situasi dan kondisinya. Dan tadi diulang kembali oleh Prof. Perdi tadi, apapun halangan, apapun seberat apapun, kita harus tetap eksis untuk mengawal. Disinilah kami juga sebagai orang yang menjabarkan pemikiran-pemikiran beliau sebagai rektor, bagaimana kita harus arif dan bijaksana. Bagaimana kita harus satu sisi melihat realitas Indonesia yang tentu dalam peta politik juga masih sangat turbulensi. Sistem belum berjalan dengan baik. Di sini saya kira perlu kepiawaian dan perlu yang sering dikatakan oleh Prof. Perdi bahwasanya falsafah yang diajarkan oleh sesungguhnya dari kakek beliau Kiai Haji Abdullah Syafi'i dan sering diulang-ulang oleh almarhumah Ibunda Profesor Dr. Tutu Alawiyah. Betapa perlunya kita ini sangat luas, sangat cerdas mensikapi perubahan lingkungan. Insya Allah saya kira pemikiran-pemikiran beliau dan nanti akan dilanjutkan dengan buku-buku beliau yang terbaru bisa akan memberikan hasanah, bisa memberikan pencerahan dari perspektif yang berbeda. Ketika para pakar lain hanya mendasarkan pada aspek-aspek rasionalitas, liberalisme, tetapi di kampus Universitas Islam As-Safiyah, pemikiran-pemikiran beliau mencoba ingin mendekatkan bagaimana kita mengusung tema-tema yang diajarkan Islam. Dan Islam yang kita yakini adalah Islam seperti keberadaan Rasulullah ketika dalam sebuah hadis bahwasanya salah satunya misinya adalah waistu biutamima makarimal akhlak. Bagaimana kita menjadikan bangsa-bangsa anak-anak muda ke depan mengisi Republik Indonesia bukan sekedar cerdas seperti yang disinonimkan oleh sebagian orang, tetapi adalah manusia-manusia ulul albab, manusia-manusia memiliki pemikiran-pemikiran siang dan malam dia terus bertasbih, siang dan malam, di waktu susah, di waktu sedih, di waktu senang, dia juga menyebutkan asma-asma Allah. Dengan kata lain, Bapak dan Ibu sekalian, buku ini sangat-sangat berkualitas. Apalagi testimoni yang memberikan buku ini sangat luar biasa. Disitulah gambaran Profesor Perdi berteman dengan lingkungan yang sangat luar biasa banyak. Dari mulai birokrat sampai dari mulai teman-teman di asosiasi ataupun di budaya Betawi, demikian juga teman-teman yang tergabung dengan Pak Jarwo Kuat dan kawan-kawannya ini, termasuk Bang Denny ini, dan juga saya kira dengan yang lain. Saya kaget sampai komunitas Ciliwung beliau ada di situ. Komunitas kesehatan ada di situ. Bahkan hari Lebaran kedua, komunitas tunanetra tidak perlu kita menggunakan kampanye-kampanye yang mengatakan defabilitas. Beliau konkret. Setiap Lebaran kedua, sekitar 250-300 mereka antri dan mereka ingin mendengarkan fatwa, mendengarkan arahan dari keluarga almarhumah Profesor Dr. Tutu Alawiyah. Demikian saya kira. Apalagi ketika suatu saat saya ke Amman, ke Yordania. Bapak dan Ibu, ternyata di Amman, Yordania, Universitas Islam As-Safiyah lebih dikenal dibandingkan dengan universitas-universitas negeri. Karena apa? Salah satunya adalah kita berani keluar dari kotak-kotak yang serat dengan birokrasi, tetapi kita berani memberikan doktor honoris causa kepada salah seorang adik
dari Raja Jordania sekarang ini, Princess Brahma, yang itu ternyata ketika kunjungan saya di sana diberikan karpet merah, bertemu dengan komunitas-komunitas intelektual, bertemu dengan tokoh-tokoh universitas yang bergengsi, yang umumnya adalah berhaluan Prancis, bahwasannya Universitas Islam Masafiyah mendapat tempat yang layak, dihargai, dan pemikiran-pemikiran. Bahkan kalau mau jujur, ketika pemerintah sekarang sudah mulai menikmati terkait bagaimana dengan wakaf, bagaimana kaitannya dengan pemikiran-pemikiran terkait dengan Universitas Islam menggagas seminar internasional yang mendatangkan tokoh-tokoh itu, tidak lepas dari kepiawian, tidak bisa lepas dari tangan dingin Profesor Dr. Ferdi Dailami Firdaus yang saat itu membantu dan mengawal Ibu dalam rangka menjembatani antara dunia Barat dan dunia Barat dan Arab. Suatu saat sangat luar biasa ketika ibunya berpidato dalam bahasa Arab, putranya menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Itu saya kira simbiosis yang sangat luar biasa, jarang ditemui di tempat lain. Dengan kata lain, ketika Ki Haji Abdullah Syafi'i memberikan nama Dailami Firdaus dan Ibunda Sami'na wa Ta'na, cita-cita dari almarhum sebagian besar sudah terwujud. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, diberikan pemikiran-pemikiran. Tapi terus terang saja, kadang kami juga sering berbeda pendapat. Bukan berbeda pendapat, harus second opinion. Menghadapi era turbulensi seperti ini, kadang-kala rektornya ini mungkin dianggap lambat. Tetapi insya Allah, apa yang kita lakukan mensikapi turbulensi era disruptif, saya harus betul-betul ketika memberikan menu saran kebijakan kepada ketua yayasan harus berdasarkan ide-ide yang genuine, ide-ide yang cerdas, ide-ide yang sudah saya pertimbangkan secara matang. Dengan kata lain, Prof, sesuai dengan janji saya kepada Ibunda dahulu, ketika Mas Duki, kamu bukan orang lain. Betul secara fisik saya baru bertemu dengan kamu, tapi pendapatku sudah sekian tahun sesungguhnya bertemu dengan Anda. Maka dengan demikian insya Allah UIA akan terus eksis, UIA akan terus menjawab tantangan turbulensi yang sebagian kampus banyak yang sudah mulai collab, banyak yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Demikian sekali lagi selamat ulang tahun, berbahagia lahir batin, mudah-mudahan keberkahan senantiasa ada pada Pak Ferdi dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mas Duki selaku rektor UIA yang sudah membedah buku seni ini dari faktor yang sangat luar biasa karena faktor keterdekatan juga. Dan kebetulan di sini karena Bang Dai juga hadir juga. Saya tuh yang belum ketemu sama Vinda. Vinda yang mana Vinda? Mana Vinda tuh? Mana Vindanya ya? Oh iya itu dia. Karena ini adalah angkanya bagus 12-12. Ini kan Harbolnas nih. Hari Jebol Nasional. Jadi karena banyak diskon belanja terus ya. Ini teman-teman Paski. Ini kan Vinda ini dokter gigi. Ini ada diskon cabut 1 gratis 1 katanya. Jadi kalau mau Bang Otong tuh biar habis semuanya. Tapi anak-anak beliau juga, Bang Dai ini juga semua dididik secara pendidikan jadi sangat luar biasa. Jadi moga-moga saja nanti Ustazah juga ketemu dengan generasi yang keempat justru memberikan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Karena saya yakin sekali kalau orang tua tuh cuma satu cita-citanya. Dia harus mencetak anaknya lebih baik daripada dirinya. Itu yang menjadikan satu hal, moga-moga dengan apa yang sudah dibuat oleh Bang Dai ini, anak-anaknya juga mempunyai semangat yang lebih dari beliau. Ya. Dan sekarang waktunya ini adalah sahabat dari Bang Dai, beliau ini. Mungkin sahabatnya udah, Pak Beda ini udah berapa lama mengenal Bang Dai ini? Sejak SMA. Sejak SMA. Iya, sejak SMA. Apakah waktu SMA juga memang maksudnya normal gitu? Ada kenakalan-kenakalan? Mungkin rahasia. Oh rahasia. Oh ada rahasia jadi, juga ya.
Saya sebetulnya tinggal di Tebet, jadi udah tahu mengenai kebesaran nama Asafiyah itu udah lama. Iya. Sejak kecil, sejak ibu saya suka datang ke pengajian almarhum Pak Kiai. Kemudian waktu di SMA, terus saya tahu, oh ada anaknya Ibu Tuti Alawiyah gitu. Saya pikir wah ini pasti bakal beda dengan yang lain. Iya. SMA 3 ya kalau SMA tidak 3, salah ya? SMA 3. Tapi ternyata orangnya biasa-biasa aja. Oh, tidak seperti dengan latar Enggak, belakang sebenarnya iya, ternyata. gitu kan. Makanya wah ini saya cerita di rumah ke orang tua saya. Saya di sekolah ada cucunya Pak Kiai. Iya. Anaknya Ibu Tuti Alawiyah. Wah iya saya bilang gitu. Wah, tapi orangnya baik banget saya bilang gitu, biasa-biasa aja. Kemudian ada satu hal yang saya perhatikan waktu itu, kok nggak aktif di sekolah? Oh OSIS lah misalnya seperti itu ya. Sementara kan kita kan aktif di mana-mana gitu. Iya. Nah terus waktu kelas 2 suatu hari saya pulang karena rumah saya di Tebet, saya ikut. Terus saya makan siang, diajak makan siang. Diajak makan siang atau di rumahnya, di Al-Barkah. Iya. Rupanya jam 1:30 itu Prof. Ferdi harus masuk madrasah lagi. Jadi itu yang bikin waktu SMA, karena siangnya pulang harus ikut madrasah di pesantren Asafiyah. Jadi sekolahnya 2, pagi di SMA 3, SMA. setelah pulang, setelah makan siang masuk lagi ke madrasah gitu. Iya. Nah baru setelah mungkin setelah kuliah baru mulai aktif di HMI, di segala macam. Nah tapi yang luar biasa juga, tamat kuliah, kelar sarjana 10 tahun. Jadi waktu Prof. Ferdi masuk Brawijaya, saya masuk UI. Karena aktif, Prof. Ferdi juga aktif, tapi 4 tahun juga tamat. Iya, 4 tahun udah tamat. Itu luar biasa, 4 Kalau tahun, Pak Beda, 4,5 tahun. Saya 10 tahun. 20 semester. Tenang Pak, saya juga 20 semester Pak. Jadi cepat juga kuliahnya, 4,5 Iya. tahun, dan ternyata juga nomor 2 terbaik, luar biasa. Nomor 2 terbaik. Nomor 2 terbaik itu. Nah setelah itu saya pikir waktu itu tamat dari Brawijaya, tadinya saya pikir tamat SMA bakal ke Al-Azhar. Ya kan, karena kan anak Pak Kiai. Iya. Legasinya kan begitu, mungkin akan jadi kiai, meneruskan sebagai kiai. Tapi ternyata masuk Brawijaya. Saya pikir oh mungkin karena dia diterima di Brawijaya, dia akan kuliah dulu. Setelah itu mungkin ngambil S3-nya studi Islam. Iya. Atau S2-nya. Ternyata sekolah ke American University di Washington ngambilnya juga hukum LLM. Nah, pas balik saya lihat ngambil S3-nya juga doktor juga sekuler juga. Iya. Nah, saya baru tahu 10 tahun ini ternyata saya bacain. Nah, inilah kesimpulannya rupanya. Jadi baru tahu setelah 10 tahun baru tahu 10 sekarang. tahun terakhir saya dapat jawabannya. 10 tahun terakhir. Jawabannya ada di sini. Ada di situ. Di halaman 10. Iya. Saya bacain aja. Ya, silakan. Saya izin buka dulu ya, agak pusing. Ternyata membawi nafas sendiri agak pusing ya. Betul. Iya. Saya buka aja daripada saya pingsan bunuh diri ini karena membawi diri sendiri. Silakan. Ini dia ternyata jawabannya. Ya. Kenapa kok Prof. Ferdi walaupun sempat SMA dimasuk madrasah, tapi setelah kuliah pendidikannya sekuler terus gitu. Ternyata itu memang udah disiapkan dulu mungkin oleh almarhumah ibunda gitu. Ya. Dan jawabannya adalah ini di halaman 10 dan 11. Saya bacain ya. Ya, silakan. Ditilik dari pendidikan, pengalaman, kejuangan, dan kapabilitas dan integritas yang dimiliki, Prof. Dailami adalah tokoh yang paling layak dan pantas menerima tongkat dan estafet kepemimpinan Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Dan Prof. Dailami mampu mengawinkan 2 model tradisi kepemimpinan yang diwariskan dari Kiai Haji Abdullah Syafi'i dan Prof. Tuti Alawiyah. Jika Kiai Haji Abdullah Syafi'i mewariskan kepemimpinan pelayanan atau servant leadership yang menekankan aspek pelayanan kepada umat, di mana ia menyebut dirinya Khadim al-Tolabah, pelayan para santri. Sementara Prof. Tuti
mewariskan kepemimpinan yang transformatif, yaitu kepemimpinan yang menekankan perubahan dan kemajuan masyarakat. Transformasi adalah fungsi pokok dari kepemimpinan kenabian yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kepemimpinan Prof. Dailami mengawinkan kedua model itu. Oleh karena itu sekolahnya sekuler juga tamat, madrasahnya ada. Nah, disitulah gitu. Sehingga mungkin itu. Jadi udah disiapkan dari dulu jalannya itu udah ke situ. Iya, gitu. ngeblend ya. Jadi sistemnya sudah mau berubah mengikuti zaman. Tetapi yang uniknya inilah persahabatannya loh. Persahabatannya Pak Beda sama Bang Dai luar biasa. Jadi teman-teman tuh kalau berteman tidak harus satu level gitu, satu pengusaha, tidak apa-apa. Ini buktinya salah satunya contoh. Yang satu lulus dengan memuaskan, yang satu lulus dengan memuakan. Iya karena 10 tahun lumayan loh, kadang-kadang dosennya aja udah sama seperti yang saya mengalami hal yang sama sebenarnya Pak Bedra. Jadi saya juga sampai dari tata usahanya sendiri manggil saya ke Kang, ini kayaknya waktunya sudah habis karena saya lulus dengan cuci gudang akhirnya. Ya udahlah asal selesai aja. Oke, terakhir saya mau bacain 3 pantun biar cepat, udah banyak yang pantun pulang. nih. Pantun, 3 pantun. Ini adalah Prof. Ferdi. Iya. Jadi pantun ini menurut saya Prof. Ferdi seperti itu gitu loh. Iya. Ya. Oke. Buang sampah jangan dikali. Menjaga kebersihan sepenuh hati. Iya. Giroh Islamnya hebat sekali. Menjaga NKRI harga mati. Wah, luar biasa sekali. Nomor Berbeda. 2. Ada lagi. Ada lagi. Tapi 2 nggak lagi. pakai Di luar cakep ya. Di luar hari panas luar biasa. Aduh. Di ruangan ini sejuk sekali. Pandai mengaji, rajin puasa. Kalau bernyanyi merdu sekali. Waduh, luar biasa. Iya. Yang terakhir. Oh, apa sih ada juga? Ya, yang terakhir. Oh, pantesan 10 tahun. Makan durian sampai kenyang. Buang kulitnya karena berduri. Nah ini zaman SMA dulu. Iya, zaman SMA nih. Sampai kuliah Iya. juga. Banyak gadis mabuk kepayang. Waduh. Tapi cinta Bang Ferdi hanya untuk istri. Luar biasa. Aduh. Terima kasih sekali Pak Beda. Ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sebentar, saya hanya ingin satu aja. Apa yang membuat Pak Beda tertarik ketika berhubungan, maksudnya itu sebagai teman, apa yang pertama tertarik, wah ini pas nih buat saya ngobrol atau apa curhat atau kayak gimana. Apa karena rumah makan Padang? Maksudnya kesederhanaan dari Ya, Bang Dai. orangnya sangat sederhana, Iya. walaupun sebetulnya cerdas dan pengetahuannya luas, tapi Prof. Ferdi ini tipe orang pendengar. Low profile ya. Iya, betul. Enggak pernah berusaha untuk walaupun dia tahu sebetulnya, tapi jadi enak lah gitu. Beliau mempunyai kesempatan, tetapi beliau tidak mau mengukur seperti itu. Jadi dipercaya hanya dengan dorongan yang lainnya. Tetapi memang beliau ini adalah salah satu pekerja sosial, makanya dekat dengan segala lapisan golongan. Jadi bukan hanya pelawak-pelawak saja, itu seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Rektor tadi, bahwa beliau ini memang kegiatannya sangat luar biasa dan ketulusan. Dan kadang-kadang seperti itu kalau misalnya dipaksakan hanya untuk karena kita punya keinginan di masalah politik seperti itu, berat. Karena itu kan pencitraan itu namanya. Jadi kita harus, tapi kalau kebiasaan karena memang nalurinya seperti itu ya lepas aja seperti itu. Jadi udah nggak punya lagi keinginan apa-apa lagi. Udahlah, kalau memang waktunya pasti akan datang. Nah, ini salah satunya buku ini sebenarnya berkhidmat untuk umat dan bangsa ini. Ini adalah legacy untuk anak-anak beliau sebenarnya. Kalau misalnya nanti Anda punya anak-anak lagi, punya cucu lagi generasi lain lagi. Kalau misalnya Anda sulit menceritakan tentang beliau ini, silahkan baca buku ini. Jadi jangan sampai hilang, simpan ini. Kalau bisa dihafalkan. Ini luar biasa. Banyak inspirasi, bukan hanya untuk kita, tetapi sebenarnya memang untuk keluarga. Karena beliau bisa hadir seperti ini, sekarang ini, itu adalah karena dukungan dan cinta dari anak-anak dan istrinya. Itu sebenarnya. Jadi luar biasa sekali. Pak Jarwo, jangan mendua ya. Oke. Oh iya, oke. Pak, ini nih teman-teman dari Paski, tapi sebelumnya mungkin ada plakat, ada yang akan diberikan kenang-kenangan untuk para narasumber ini dari Bang Dai.
Jangan dilihat dari nilainya Pak, tapi lihatnya cara buatnya. Buatnya tuh susah loh ini. Ya, Pak teman-teman dari pelawak juga kebetulan kalau katanya setelah bedah buku ini, Taufik Lala akan bedah plastik ya. Silakan teman-teman yang mau, ya. Terima kasih Ustazah yang selalu memberikan, beliau ini udah kayak seperti saudara ya kalau saya lihat. Ustazah Tifa ini udah tidak ragu-ragu lagi kalau sama Bang Dai memberikan saran atau seperti apapun juga. Ini menjadi sebuah kebanggaan juga. Waduh, terima kasih sekali. Terima kasih Bang Dai, luar biasa sekali. Ini kenang-kenang untuk saya. Ya, go. Terima kasih. Ini selamat datang juga kepada sahabat saya, Bapak Dr. Nono Sampono, Wakil Ketua DPD RI. Terima kasih beserta keluarga, Bagus dan Ibu, terima kasih. Bang Jarwo, ke depan sini dong Bang Jarwo. Teman-teman dari Paski. Ketua Umum Paski, Persatuan Seniman Komedi. Sahabat-sahabat saya ini, aduh alhamdulillah. Ibu Ustazah terima kasih sekali lagi. Pak Rektor juga terima kasih. Bang Rudi, Pak Bedra Bang juga Taufik, terima kasih. Bang Ipeng, Bopak, Bang Otong. Nah ini dia teman-teman dia, kebetulan beliau juga. Sahabat-sahabat saya ini semua. Ya terima kasih Prof, selamat sekali lagi dan happy milad. Selamat ulang tahun buat Prof Dai, Bang Dai sebagai abang kita, luar biasa. Ini Bang Dai, ini alhamdulillah ini teman-teman Paski ini ada kue ulang tahun ini buat Bang Dai sama hadiah sendal dari produk Taufik Lala. Mantap. Tapi kita harus teriakan sebuah kata yang mewakili beliau. Panggil dia, Bang Dai Lami. Oke, asli produk luar negeri. Ini endorse nih. Endorse lah, bohong. Bang Dai, jangan sedang dulu, 3 kali bayar. Ya mungkin memberikan dua patah kata dari Ketua Umum. Ya, nanti. Ya Bang Dai, sekali lagi selamat ulang tahun. Semoga selalu sejahtera, selalu penuh keberkahan. Terima kasih selama ini sudah bekerja sama dengan Paski, Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Dan alhamdulillah kita juga berjalan kerjasamanya teman-teman pelawak dan anak-anak pelawak mendapatkan beasiswa kuliah di Universitas Islam Mazheviyah dan gratis, nggak bayar sama sekali. Salah satunya ini. Iya, namanya Ilmi. Nih, sekarang udah semester berapa anaknya? 4. Semester 4 ngambil jurusan? Agama. Alhamdulillah. Jurusan agama Islam ya? Alhamdulillah. Yang kuliah anaknya apa Otong? Otong. Iya. Yang kuliah anaknya apa si Otong? Anaknya. Anaknya. Kalau Bang Otong juga kuliah semester akhirnya di DO. Akhirnya DO. Iya, kalau Bang Otong dia pernah juga di Udayana. Oh, Udayana. Ya karena nggak punya duit bapaknya Udayana, nggak usah kuliah lagi. Iya. Ya, terima kasih Prof. Terus kerjasama dengan Paski dan selamat juga. Bopak. Ini Bopak baru Bopak, datang. Om. Biasanya kan Bopak kalau makan siang di mana Bopak tuh? Makan siang Bopak. di mana? Ya. Bopak nih. Papa di mana Papa? Bopak sekarang semester berapa? Coba saya pengen tanya aja. Dia kuliah juga di masuk semester 5 lah. Semester 5. Ini gara-gara Bang Dai kali kasih racunan yang bagus. Iya. Sampai ikut paket C juga supaya memenuhi administrasi. IPK-nya berapa sekarang? Hah? IPK-nya berapa? Belum dapat. Belum dapat IPK. IPK rapido dia mah 0,8, 0,9. Jadi Bang Dai, saya nggak banyak kata-kata aja. Iya. Pak Ketua geser dikit sana. Ini Saya cuma ngasih materi kuliah aja. Di sini ke sana ini adalah proses terjadinya manusia. Iya. Dari kecambah. Pokok. Ini langsung jadi saya.
Teori Darwin nggak Ya, jelas. hari ini ya selamat atas launching bukunya Bang Dai karena Ya, memang terima kasih. buku itu sangat penting buat kita Ya. karena buku itu adalah jendela dunia. Betul. Maka kalau kita setiap hari kita baca buku, insya Allah kita punya banyak jendela. Ya benar, jendelanya. Contohnya bagaimana patung Liberty di Amerika Serikat, tangan kanan itu pegang obor, tangan kiri pegang buku. Artinya jangan sekali-sekali baca buku di kegelapan. Iya betul itu. Iya. Ini kalau kenapa lambangnya pendidikan selalu burung hantu? Nah kenapa Kang? Ya nggak tahu, saya nanya maksudnya. Makanya saya nanya. Iya, memang buku itu kan kita harus banyak-banyak baca buku. Iya. Karena buku itu orang bilang buku itu adalah ilmu. Ilmu adalah jendela dunia. Betul. Iya. Bayangkan kalau dunia punya jendela, berapa besar ordengnya? Iya. Hordengnya berapa besar? Susah kalau sama orang pasar baru. Iya kita memang yang kata Kang Denny literasi masyarakat Iya. Indonesia emang agak kurang ya Kang ya. Betul, karena orang tuh lebih banyak auditori, senangnya mendengar. Nah orang Indonesia itu dibutuhkan sebenarnya dengan banyak memproduksi. Tetapi juga memang buku-buku yang diproduksi di Indonesia juga memang berkurang. Karena memang daya belinya juga seperti itu. Apalagi dengan sekarang kondisinya udah mulai digital. Ya. Makanya kita beralih misalnya memang salah satunya mungkin ini akan didigitalisasi juga. Supaya lebih mempermudah. Karena bukan masalah ini dijual atau tidak itu. Yang paling penting adalah ini buku banyak dibaca oleh orang. Sehingga gagasan dan inspirasi beliau itu mendapatkan hadir di setiap orang menjadi penyemangatnya untuk ke depan. Tapi Kang saya istri, khusus untuk istri saya larang untuk baca buku. Kenapa? Karena setiap baca buku dia selalu menangis Kang. Kenapa? Buku apa sih? Yang dibaca buku tabungan Kang. Ya minus. Minus. Kalau buku tabungan jangan dibaca, dilihat aja, tutup lagi. Karena buku emang benar Pak. Ini ada orang bijak menyatakan. Dengan agama, hidup kita akan damai. Betul. Dengan ilmu, hidup kita akan mudah. Iya betul. Dengan Mbak, hidup saya akan bahagia. Aduh, tapi Mbak akan menderita. Lu yang bahagia, Mbaknya menderita. Bisa aja ujung kunyit. Tukang bunyi. Oke sekali lagi selamat buat Bang Dai. Bang Dai. Selamat sambutan Bopak. Oh Bopak iya. Bopak ini. Ulang tahun. Bopak baru tahun. seminggu Khusus. di sini. Baru seminggu di Jakarta Bopak. Oh selama ini memang di Belanda dia. Ya, Bapak baru di mana? Bapak di mana? Di Indonesia baru 2 bulan. Oh 2 bulan. Selebihnya di hutan. Coba Bopak mungkin ada pandangannya tentang buku, tentang Bang Dai. Buku. Bagus. Belum. Benar yang teman-teman bilang buku itu adalah pintu dunia. Betul. Yang jelas kalau kata Kang Denny juga melihat buku itu kan jangan yang tertulis tapi lihat yang tersirat. Nah kita yang tersirat dari buku untuk umat dan bangsa berkhidmat. Ini berkhidmat ini kan analogi bahasanya macam-macam. Ada hikmat. Bisa hikmat bisa diartikan fokus. Fokus Kita bisa. fokus dalam mengembangkan umat beragama biar kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, itu. Kalau di sini apa nih hikmat artinya tuh apa? Berkhidmat di sini saya mau tanya, ini Mamat dari mana? Ini tuh berkhidmat di sini tuh sebenarnya melayani. Iya. Melayani, mengayomi atau kalau bahasa Bapak Pendidikan kita tuturi handayani. Kita Siapa yang mendorong tentu? dari belakang supaya mereka lebih maju lebih baik. Betul. Oh. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu. Belum. Tuturi handayani kan terakhirnya, awalnya apa dulu? Itu kan ada 3 tuh. Tuturi handayani. Tuturi handayani. Awalnya apa dulu? Tuntutlah ilmu. Bukan. Tuturi handayani. Waduh, tuturi handayani itu ada 3 kata itu. Ya. Bukan, tutut terus. Oke. Nanti naik kereta kita. 3 kata. Ada 3 sebenarnya 3 kalimat itu. TU dan Tuturi T. handayani yang terakhirnya. Yang pertamanya apa? TUNT tut. Ingarso mangun madyo. Bahasa Jawa.
Yang bahasa Jawanya aku nggak apa. Aduh. Oke. Tapi yang kita Sekian bismillah, kita doain sama-sama Ya. keluarga Paski. Mendoakan Bang Day tetap Amin, ya sehat. Allah. Amin, amin, Tetap mengayomi kita dengan baik. Iya, Bang. Pik, makasih nih. Ah. Ini berapa duit, Pik? Bang Prop jangan bikin malu dong. Topik yang bikin malu. Bang Prop ini udah ngasih beasiswa ke saya. Masa harus ada nilai transaksi? Betul, iya. Ini sampel, nanti yang kedua baru. Jadi tetap. Oke, sekali lagi. Utang dong. Bang Kacau, Prof, ya. ya. Oke, terima kasih Bang Prof. Semoga terus keluarganya memberikan support terus buat Amin, ya Bang Allah. Day Amin. dan Asyafiah lebih barokah ke depannya. Amin, amin. Dan kita terus kerjasama Paski dengan Bang Day. Asyafiah. Iya, amin, Terima kasih. amin. Demikian para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Selamat juga. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, demikian silaturahim kita pada hari ini. Selamat Bang Perdi, ini saya pemandu acara dari tadi sampai Ginari, ke Bekasi saya beli pakaiannya, ke Pasar Jumat saya kondangannya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kehilapannya. Burung pipit terbang ke sawah, sayapnya buntung sandung batu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah anak Betawi yang berbakti, ame ayah, ibu dan juga negeri. Dari kecil dia udah pandai mengaji, ama duafa anak yatim dia peduli. Sekolahnya bukan cuma di dalam negeri, Amerika, Mesir, China dia jalani. Jadi dosen dan berdakwah dia lakoni. Hidup berarti cita-cita sejati. Panggil dia Bang Dailami, wakil kita di DPD RI. Panggil dia Senator Betawi, untuk Jakarta yang kita cintai. Anak Betawi yang berbakti, ame ayah, ibu dan juga negeri. Dari kecil dia udah pandai mengaji, ama duafa anak yatim dia peduli. Sekolahnya bukan cuma di dalam negeri, Amerika, Mesir, China dia jalani. Jadi dosen dan berdakwah dia lakoni. Hidup berarti cita-cita sejati. Panggil dia Bang Dailami, wakil kita di DPD RI. Panggil dia Senator Betawi, untuk Jakarta yang kita cintai. Panggil dia Bang Dailami, wakil kita di DPD RI. Senator Betawi, untuk Jakarta yang kita cintai. Untuk Jakarta yang kita sayangi. Untuk Jakarta yang kita cintai.